Bang! Hei Xiong dan Suesa tiba-tiba muncul di pintu masuk toko dan langsung memblokir jalan Ozawa Manso. Mereka berdua tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan mereka dan mengendalikan tubuh mereka untuk terbang mundur setelah bentrokan. Ozawa berhenti mengejar Tang Xiu dan Kuwako dan menatap mereka dengan wajah terkejut. Dia bisa mengatakan bahwa dua pria yang mencegatnya adalah kultivator. Itu pasti, meskipun kekuatan mereka tampak lemah. Hei Xiong dan Suesa sendiri dengan cepat bangkit setelah jatuh di lantai dan menatap Ozawa Manso dengan wajah ketakutan. Mereka kemudian buru-buru berlari menuju Tang Xiu. Setelah mengejar ketinggalan, Suesa dengan sengaja berteriak, "Tuan muda, orang menyebalkan itu terlalu kuat. Kita harus lari cepat." Sosok Ozawa berkedip ketika dia bergerak secepat kilat untuk mengejar mereka. Pada saat itu, Suesa dan Hei Xiong dengan cepat meraih lengan Tang Xiu dan Kuwako dan bergegas menuju jendela di dekatnya. Sesaat setelah itu, kaca yang mengenai tubuh mereka hancur dan mereka langsung melompat keluar dari gedung. Bajingan menyebalkan. Ozawa akan melompat dan mengejar mereka secara naluriah, tetapi dia ingin menyembunyikan identitasnya sebagai seorang kultivator. Dia hampir tidak bisa menghentikan langkahnya tepat ketika dia berhenti di sebelah jendela. Dia melihat ke bawah pada empat yang jatuh di bawah ketika mereka mengebor ke dalam mobil dengan kecepatan yang sangat cepat dan melaju pergi. Melarikan diri dengan cepat, ya. Tidak peduli seberapa cepat Anda tidak akan pernah bisa lepas dari seorang kultivator. Masyarakat Inada dan Daikura Sakuragi, bajingan ini dan dojo-nya berani menemukan saya kesulitan. Anda semua bosan hidup. Tidak ingin tinggal lebih lama lagi, Ozawa merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang kejadian hari ini mengingat penampilan para kultivator ini. Dia dengan cepat bergegas ke masyarakat Inada sekaligus untuk mencari tahu identitas bocah itu. Dan kemudian memberinya pelajaran sulit lain. Sayang, tunggu aku. Wanita menggoda itu keluar dari dalam dengan tas tangannya dan berkata dengan cemas dan ketakutan, "Kamu benar-benar kuat dan luar biasa, sayang. Persis seperti seorang Superman. Kamu belum membeli cincin berlian dan kalung platinum untukku. Bisakah saya mengambilnya sekarang?" SCRAM. Bingung menemukan banyak musuh datang tanpa alasan sudah membuat Ozawa frustrasi dan marah. Sekarang dia mendengar wanita menggoda berbicara seperti itu, dia menamparnya dengan keras dan mengirimnya terbang ke belakang. Dia segera menarik tangannya dan cepat-cepat pergi dengan langkah besar. Setengah jam kemudian, di gerbang masyarakat Inada, 4 penjaga keamanan sedang bertugas ketika mereka melihat sebuah mobil mendekat dengan cepat dari kejauhan. Segera setelah itu, salah satu dari mereka dengan cepat keluar. Kriak, rem berbunyi dan pintu mobil didorong terbuka saat Tang Xiu turun dengan dukungan Kuwako. Dia mengabaikan keempat penjaga keamanan dan masuk melalui pintu depan di bawah perlindungan Suesa dan Hei Xiong, yang sekarang tampak celaka. "Keluar dari lubangmu, Daikura. Saya menghabiskan banyak uang untuk Anda ketika saya baru saja datang ke Jepang. Saya kehilangan ratusan juta USD lebih banyak dan saya masih baik-baik saja. Tapi kamu orang menyebalkan berbohong padaku, kamu berutang penjelasan menyebalkan." Di lantai 2 loteng, dalam studi kuno, Daikura Sakuragi yang cemberut dan tampak suram baru saja kembali dari kasino terapung Yah dan menghancurkan segala sesuatu dalam ruang belajar dan melampiaskan kemarahannya kepada anak buahnya. Tentu saja, kutukan yang ditujukan kepadanya dari luar membuatnya marah. Bajingan mana yang datang untuk membuat masalah di masyarakat Inada saya, ya? Daikura Sakuragi bergegas keluar dari ruang kerja dan berlari ke bawah menuju pintu masuk. Raungan amarahnya telah menyebar, tetapi wajahnya yang marah langsung membeku saat melihat Tang Xiu yang berlumuran darah. Dia bahkan melihat bahwa pengawalnya, Suesa dan Hei Xiong, juga memiliki darah di bibir mereka. Apa yang sedang terjadi? Bukankah saya menetapkan 100 pengawal untuk melindungi orang ini? Bagaimana dengan mereka? Apa yang bermuara dengan Tang yang membuatnya tampak sangat sedih sekarang? Tang Xiu berlari ke depan Daikura dengan wajah marah. Dia melepaskan diri dari dukungan Kuwako dan meraih pakaian depan Daikura, berteriak keras, "Kau orang menyebalkan. Keluargamu semuanya orang menyebalkan. Anda berani menipu saya, Daikura Sakuragi. Apa kau lupa aku sudah memberimu banyak uang?" Daikura mengernyitkan alisnya dalam-dalam dan memandang Tang Xiu yang marah sebelum dia segera menggerakkan tangannya dan dengan cepat berkata, "Apakah ada kesalahpahaman di sini, Tuan Tang? Saya berbicara seperti itu tadi, tapi saya tidak tahu itu kamu. Saya pikir itu adalah seseorang yang ingin membuat masalah di tempat saya, jadi saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan. Tapi apa maksudmu dengan aku menipu kamu? Di mana dan kapan aku berbohong padamu? Kamu tidak menipu aku, katamu. FK, Anda benar-benar mendapatkan bola." Tang Xiu berteriak dengan marah. "Tuan muda ini memberi Anda banyak uang untuk menyewa 100 pengawal dari Anda. 1. FG.
Ratus, apa yang kamu katakan padaku? Laki-laki Anda adalah pakar dan penguasa, yang secara harfiah merupakan kekuatan elit. Dan sekarang, hanya satu orang yang cukup untuk membuat semua omong kosong itu ketakutan dan menangis dengan keras. Apa kau tahu bagaimana tuan muda ini hampir mati di tangan orang menyebalkan itu? Hanya seorang pria yang memukuli 100 orang. Tak percaya pada wajahnya, Daikura Sakuragi balas dengan keras. Apakah Anda kehilangan akal atau sesuatu, Tuan Tang? Siapa yang mungkin memiliki kemampuan hebat untuk bertarung 100 orang sendirian? Lebih banyak ahli yang terlatih seperti pria saya. Tang Xiu menunjuk ke Daikura Sakuragi dan meraung saat jarinya hendak menunjuk ke hidungnya. Pakar, banteng apa? Apa yang saya lihat adalah sekelompok idiot dan banci. Apakah Anda melihat penampilan saya sekarang? Saya dipukuli oleh pria itu. Apakah kamu melihat orang-orangku? Mereka semua ahli yang kuat. Penggarap, saya akan terbunuh jika mereka tidak melindungi saya. Bagaimana dengan orangmu? Iya. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang mati. Apa? Mata Daikura menyusut dengan niat membunuh yang meluap dari mereka. Laki-laki saya sudah pergi. Mereka semua terbunuh. Daikura memblokir tangan Tang Xiu dan bertanya, siapa orang itu? Kuoko menarik lengan baju Tang Xiu dan menyela dengan wajah marah yang sama. Dia mengatakan namanya adalah Ozawa Manso. Ozawa Manso mengepalkan tangannya dengan erat, cahaya dingin melintas di mata Daikura Sakuragi. 100 pengawal yang dia kirim ke Tang Xiu adalah semua ahli yang dia latih sendiri dan juga orang-orang yang dia percayai. Namun, mereka semua terbunuh. Ozawa Manso ini harus mati. Di mana orang menyebalkan ini sekarang? Saya akan membunuhnya. Bersedih dengan amarah, Daikura meraung keras. Dia telah kehilangan total 200 juta dolar hari ini, dan sekarang orang-orangnya dibunuh oleh seseorang. Semua itu lebih dari cukup untuk membuatnya marah besar. Masalah yang paling penting adalah klien yang menyewa pengawal ada di sini dan berita tentang insiden yang terjadi pada 100 pengawal ini seharusnya sudah menyebar sekarang. Buntutnya, pada akhirnya, anak buahnya tidak hanya gagal melindungi klien mereka tetapi bahkan dipukuli dengan sangat buruk. Benar-benar memalukan bagi masyarakat Inadanya. Jika kejadian hari ini menyebar lebih jauh, bagaimana dia menjalankan bisnisnya di masa depan? Siapa di antara mereka yang telah dilatih di bawahnya yang ingin bekerja sebagai pengawal untuk disewa lagi nanti? Ini benar-benar memotong sumber penghasilannya. Hei Xiong berjalan maju dan menatapnya, berkata dengan keras, Sakuragi, tidak pernah tuan muda kita pernah mengalami pukulan besar, maka mengapa dia sangat marah sekarang? Saya harap Anda tidak marah padanya. Namun faktanya ada. Pengawal yang kami sewa dari Anda telah terbunuh atau terluka. Berarti anak buahmu di sini adalah sampah. Tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi terlalu keras kepala dan tetap tenang karena pria itu adalah seorang kultivator yang sangat tangguh. Kamu hanya bisa terbunuh dengan kejam bahkan jika kamu melawannya secara langsung. Hati kamu. Daikura Sakuragi berteriak dengan marah, bahwa Ozawa adalah seorang kultivator, apakah kamu pikir aku bukan seorang? Saya tetap rendah hati selama bertahun-tahun dan jarang memprovokasi orang lain. Sedikit yang kuharapkan Ozawa menyebalkan itu berani melakukannya padaku. Katakan padaku, di mana orang menyebalkan itu sekarang? Aku pasti akan membunuhnya. Sekitar 7 detik kemudian, 4 pengawal di luar pintu masuk dikirim terbang mundur dan membanting ke pintu masuk, batuk darah dan jatuh pingsan ketika tubuh mereka terbanting ke tanah. Tak lama kemudian, sosok dengan aura besar muncul di pintu. Dengan mata penuh niat membunuh, Ozawa menatap belati pada Daikura dan dengan marah menggeram, kami dulu saling kenal, Daikura Sakuragi. Kita mungkin bukan teman, tapi kita juga bukan musuh. Namun kamu orang menyebalkan ingin membunuhku. Datang dan bawa. Saya akan melihat kemampuan apa yang sebenarnya Anda miliki. Setelah melihat dengan jelas bahwa pria itu adalah Ozawa Manso, Daikura Sakuragi menyerbu ke depan dengan raungan. Dia langsung mengeluarkan belati dan melakukan serangan cepat dan sengit ke Ozawa. Mati. Ozawa berlari maju untuk berbenturan dengan dia tanpa rasa takut dan meledak dengan semua kekuatannya secara instan. Pertarungan panik begitu intens dan berdarah. Kedua pria terlibat dalam pertarungan gila selama 2 menit penuh, mengakibatkan keduanya dicelup merah oleh darah mereka, membangkitkan niat membunuh mereka lebih jauh. Daikura dan Ozawa memiliki kekuatan yang serupa, tetapi yang terakhir membuat 2 kesalahan dalam pertarungan, menghasilkan cedera yang jauh lebih parah daripada yang sebelumnya. Samudra Buddha tanpa batas. Samudra Buddha tanpa batas. Kedua pria itu berteriak keras pada saat yang sama, hampir mempertaruhkan segalanya dengan mempertaruhkan nyawa mereka saat mereka bergegas untuk berbentrokan lagi dengan masing-masing melepaskan es masing-masing untuk membunuh. Bentrokan terakhir hanyalah sesaat, tetapi masing-masing mengirim yang lain terbang mundur karena cedera pedih.
Tang Xiu hanya berdiri dengan tangan terlipat di dekatnya menyaksikan mereka berkelahi. Ketika dia melihat kedua pria itu menggunakan langkah pembunuhan yang sama, akhirnya dipastikan bahwa mereka berasal dari Istana Joyos. Dia berjalan ke arah mereka dengan wajah tersenyum, bertepuk tangan dan berkata, apakah kalian berdua bermain cukup? Daikura dan Ozawa, yang dikirim terbang mundur, mengenakan ekspresi tidak percaya pada saat yang sama setelah mendengar nama gerakan yang baru saja dilepaskan masing-masing. Itu sama. Apa artinya itu? Itu menjelaskan bahwa mereka adalah anggota Istana Gembira dan sangat mungkin salah satu dari 72 buah catur. Setelah menyadari ini, mereka berdua sangat menyesali pertempuran yang begitu gila dan akhirnya keduanya terluka parah. Mereka tidak pernah berharap bahwa mereka ternyata berasal dari sisi yang sama dan bukannya menjadi musuh. Berjalan di antara kedua pria itu dengan senyum tipis, Tang Xiu kemudian menoleh untuk melihat dua pria yang terluka parah di lantai, mengatakan, aku pikir kalian berdua tidak punya otak karena kamu bisa dilatih menjadi catur buah oleh Master Palace Anda, bukan? Anda pasti menyadari sesuatu setelah langkah terakhir Anda, bukan? Daikura dan Ozawa berjuang keras untuk naik dari lantai. Kedua pria itu saling bertukar pandangan cepat, lalu mantan menatap belati ke Tang Xiu dan bertanya, siapa sebenarnya kamu? Senyum membuat sketsa di sudut mulut Tang Xiu. Dia mengaitkan jari ke Kuwako di dekatnya. Setelah dia datang kepadanya, dia dengan lembut meletakkan tangannya di pundaknya dan berbicara kepada kedua pria itu dengan tersenyum, kamu berdua akan mati hari ini, jadi aku akan melakukan layanan untuk memenuhi keingintahuanmu. Kuwako, biarkan mereka melihat seperti apa dirimu. Kuwako tersenyum ringan dan mengubah penampilannya teknik yang diajarkan Tang Xiu padanya. Dia mengendalikan otot-otot wajahnya dan akhirnya mengembalikan penampilan aslinya. Apakah kalian berdua baik-baik saja setelah pertemuan terakhir kita? Kuwako Yamamoto, itu kamu. Daikura Sakuragi dan Ozawa Manzo keduanya terkejut dan menatap Kuwako sambil menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang ditetapkan oleh orang-orang ini. Kuwako, Istana Guru telah mengirim Osashi untuk menangkapmu. Dia bahkan mengirim atasan langsungku, Yuji untuk itu. Bukankah seharusnya kamu dikejar oleh mereka sekarang? Bagaimana kenapa kamu ada di sini? Tanya Daikura dengan marah. Hehe, Kuwako tertawa dan berkata, kamu menyebut Yuji. Yah, dia sudah menjadi bawahan bosku. Jika kamu ingin menemukan Osashi, dia sudah menjadi hantu dan pergi menemui para dewa. Apa katamu? Rasa dingin yang dingin tiba-tiba mengalir ke punggung Daikuragi setelah mendengar ini. Dia tahu identitas Yuji, dia memiliki status terkemuka di Istana Gembira. Jika bukan karena sifat rahasia Istana Joyos yang membuat sebagian besar anggotanya tidak dapat saling mengenali, Yuji pasti akan menjadi keberadaan yang patut dihargai oleh banyak orang. Tapi dia jelas adalah Nyonya Miyaji. Kenapa dia tiba-tiba berbalik mantel dan menjadi bawahan bocah ini di depan? Apakah dia mengkhianati Miyaji? Tang Xiu ringan tersenyum dan melambai. Yah, kamu sudah tahu banyak fakta sekarang, sehingga kamu bisa mati konten, kan? Suesa, He Xiong, hadapi mereka. Setelah mendengar perintah itu, Suesa dan He Xiong langsung melepaskan pedang immortal mereka menembakkannya ke arah dua pria itu. Pada saat ini, kedua pria itu sudah seperti lampu yang mengering dan terluka parah. Mereka bukan lawan Suesa dan He Xiong sama sekali dan hanya mengambil dua napas untuk Suesa untuk menusuk hati Ozawa dengan pedangnya. Kamu, Ozawa berjuang untuk melihat ke bawah pada pedang yang menusuk hatinya, mata penuh dengan ketidakpercayaan ketika dia akhirnya menyadari bahwa musuh yang telah dia kalahkan ternyata telah menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini. Daikura menghadapi serangan He Xiong. Meskipun dia menghindari bagian vitalnya terkena, dia tidak bisa menghindari cedera lebih banyak juga. Kamu semua akan dikubur bersamaku. Tiba-tiba, pria itu tidak lagi berusaha menghindari serangan dan mengeluarkan tabung logam dari saku lengannya setelah salah satu lengannya terputus. Jarinya menekan tombol di atasnya dan segera menembakkan suar ke langit. Mata He Xiong menyala dan memanipulasi pedang immortal untuk memotong kepala pria itu. Kemudian, dia dengan cepat kembali ke depan Tang Xiu dan melaporkan dengan hormat. Sekte Master, Daikura baru saja mengirim sinyal, dan kemungkinan orang-orang dari Istana Joyos akan segera datang ke sini. Haruskah kita mundur sekarang? Jangan terburu-buru. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Masyarakat Inada adalah pasukan bawahan dari Istana Joyos. Selain itu, Tang An belum selesai menetralisir semua orang di sini. Jangan menganggur di sini dan bantu dia. Kita bisa pergi begitu kita selesai. Roger. Kedua pria itu menurut dan segera pindah. 5 menit kemudian, Tang Xiu dengan cepat meninggalkan Inada Society dan muncul di sebuah bangunan 6 lantai yang berjarak kurang dari 3 km dari tempat kejadian. Bahkan Tang An berjubah hitam juga muncul. WHOOSH. WHOOSH. WHOOSH.
Tiga sosok berkedip dan melesat cepat dari jauh dan segera datang di belakang Tang Xiu. Mereka adalah Mo Au, Tang Guang, dan Hei Wuya. Sekte Master. Ketiga pria itu dengan hormat menyambut. Bagaimana kabarmu dengan kalian? Tanya Tang Xiu 1 mil. Semua sudah disiapkan dan diatur, Grandmaster, lapor Tang Guang dengan hormat. Kami memiliki total 46 penjaga dalam gelap, yang semuanya dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya di bawah Kuwako. Kami memiliki radius 10 km di bawah pengawasan kami, sehingga kami dapat melihat musuh yang bergegas ke sini dari segala arah. Jika demikian, maka pergilah. Tang Xiu mengangguk dan memerintahkan. Dimengerti. Kuwako, yang telah mengubah penampilannya lagi, bersama dengan Tang Guang, Mo Au, Suesa, Hei Xiong, dan Hei Wuya menghilang tanpa suara, hanya menyisakan Tang An sendirian dengan Tang Xiu. Nah, apakah Anda pikir kita dapat menghubungkan beberapa ikan besar, An? Tanya Tang Xiu tersenyum. Aku tidak tahu. Tang An menggelengkan kepalanya. Tang Xiu mengangkat bahu dan tersenyum ringan. Daikura Sakuragi dan Ozawa Manzo adalah anggota dari 72 buah catur Istana Gembira, yang berarti mereka juga terkait dengan bagian lainnya. Bahkan kemungkinan mereka berhubungan dengan beberapa nyonya lainnya. Tang An terdiam selama beberapa detik. Ekspresinya kemudian sedikit bergeser saat dia tersenyum. Kamu benar, Grandmaster. Beberapa ikan besar sudah ada di sini. Senyum tipis di wajahnya, visi Tang Xiu bergeser ke langit berbintang jarak jauh, pada sosok yang bergerak seperti bintang jatuh. Orang itu mengenakan gaun merah dengan sepatu hak tinggi merah. Bahkan rambutnya yang panjang juga berwarna merah pucat. Segera setelah itu, dia dengan santai turun di venue Inada Society. Judul wanita itu adalah Huoji. Dia juga sosok yang hebat dan memiliki status yang sama dengan Yuji sebagai kekasih Miyaji. Saat ini, mata Huoji penuh rasa tidak percaya ketika melihat mayat-mayat tergeletak di halaman. Kemudian, ekspresinya berubah drastis setelah melihat mayat Ozawa Manzo. Kakak laki-laki, dia langsung berlari ke arah Ozawa Manzo dan berlutut di lantai. Memegang tubuh Ozawa yang mati dengan tangan menggigil, dua garis air mata mengalir di wajahnya. WHOOSH. 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 Tiga bayangan berkedip dari kejauhan dan dengan cepat mendarat di sekitarnya. Mereka bertiga adalah laki-laki berusia 40-an. Dua di antaranya menekan keterkejutan mereka saat melihat Huoji, menangkupkan tangan mereka dan dengan hormat menyapa. Bawahan menghormati Huoji. Yang lain tertegun dan segera mengikuti salut. Api amarah memenuhi matanya, penglihatan Huoji jatuh pada ketiga pria itu dan berteriak, siapa yang membunuh mereka? Ketiga pria itu menggelengkan kepala. Selidiki dengan saksama. Huoji dengan keras berteriak, aku tidak peduli bahkan jika kamu harus membuat Kyoto terbalik, tetapi kamu harus menemukan pembunuhnya. Mereka yang memprovokasi Istana Gembira harus mati. Dimengerti. Ketiga lelaki itu buru-buru mematuhi dan mengeluarkan ponsel mereka dan mulai menghubungi beberapa nomor sel. Beberapa menit kemudian, mereka menghilang dari halaman. Di atap sebuah bangunan di kejauhan, Tang Xiu perlahan membelai dagunya dan berkata dengan serius, Yuji menggambarkan beberapa mistresses di Joyous Palace, dan wanita ini harus menjadi salah satu dari mereka dengan gelar Huoji. Yah, tiga lainnya baru saja pergi, jadi sudah waktunya untuk mengakhiri sesi memancing ini. Biarkan aku menghadapinya, Grandmaster, kata Tang An. Tang Xiu menyipitkan mata dan mengangguk saat dia perlahan berkata, kultivasi Anda mungkin berada di bawah wanita itu, tetapi Anda harus dapat dengan mudah membunuhnya dalam pertempuran hidup dan mati. Pergilah. Aku akan membantumu agar dia tidak bisa lari. Tang An mengangguk dengan hormat sebagai tanggapan dan kemudian dengan cepat menghilang dan mengintai Huoji. Tang Xiu mengikutinya dengan dekat dan segera muncul di pinggiran gedung masyarakat Inada. Saat dia dan Tang An memasuki gedung, dia mulai menggambar pola arai dan memasangnya di luar Inada Society. Engah, pedang immortal tiba-tiba muncul dari biru dan serangan pembunuhan mendadak langsung menusuk bahu kiri Huoji. Darah langsung menyembur keluar dan sosok Tang An muncul. Kamu siapa? Ekspresi Huoji sangat berubah. Hatinya berdebar ketika menemukan musuh yang tiba-tiba muncul seperti itu. Dia bahkan tidak memperhatikan apapun ketika dia muncul, yang membuktikan ketakutan musuh. Ada yang salah. Huoji tiba-tiba menyadari dengan terkejut bahwa aliran energi di sekitarnya telah berubah. Tang An tidak menanggapi Huoji. Dia menembakkan ribuan balok pedang dari pedang immortal dan secara langsung menutup setiap rute pelarian Huoji. Artefak Mokugyo. Seekor ikan kayu tiba-tiba muncul di tangan Huoji. Saat palu mendarat di Mokugyo, cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba meledak dari atas. Cahaya keemasan langsung menyebar ke segala arah dan membungkus balok pedang di dalamnya. Berpegang teguh, berpegang erat.
Ratusan ikan emas kemudian muncul di tengah-tengah cahaya keemasan keluar dari udara tipis dan terus-menerus berbenturan dengan pedang. Balok pedang destruktif yang awalnya penuh dengan momentum dibubarkan dalam waktu kurang dari 2 napas, kemudian ikan-ikan emas menyerbu ke arah tangan. Jika Yuji berada di sini pada saat ini, dia akan sangat terkejut karena Mokugyo ini adalah artefak favorit Miyaji dan dikabarkan memiliki kekuatan besar. Terbalik dari pedang Myriad, balok pedang yang diarahkan muncul lagi dan kali ini jumlahnya beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Lapisan gambar pedang yang tumpang tindih membentuk balok pedang yang tebal dan menutupi langit. Bahkan balok pedang sekarang melingkupi radius beberapa ratus meter, membungkus ikan-ikan emas dan menghancurkan ikan-ikan emas dengan balok pedangnya. Aliran waktu terbalik. Huoji mengalahkan Mokugyo lebih cepat, tetapi perasaan buruk tiba-tiba melanda hatinya. Dia merasa seperti berhalusinasi bahwa waktu mengalir jauh lebih lambat dan semua pemandangan di sekitarnya menjadi buram. Engah. Sesaat setelah itu, puluhan balok pedang menembus dadanya dan menghancurkan hatinya. Bagaimana ini mungkin? Huoji takut setengah mati dan buru-buru melakukan seni rahasia. Sarira Buddha di tubuhnya tiba-tiba pecah dan berusaha melarikan diri. Boom! Sebuah perisai energi transparan memblokir jalan Buddha sariranya dan memantul kembali ke posisi semula. Menghancurkan. Tangan memanipulasi pedangnya yang immortal dan secara akurat dan tidak salah menusuk sarira emas. Namun, ketika jeritan melengking keluar dari sarira emas, sosok Tang Xiu tiba-tiba muncul dan langsung meraihnya. Mengapa kamu tidak membiarkanku menghancurkannya, Grandmaster? Tanya Tang An dengan ragu. Gunung Shaoxi, Tiongkok. Meningkatnya deforestasi di Kabupaten Changshan telah membuat beberapa hewan liar mencari mangsa mereka di mana-mana dan burung-burung terlihat mengepakkan sayap mereka dan melompat di antara daun layu kuning. Jalan setapak yang berliku seakan tak ada habisnya sementara istana yang menjulang di puncak itu memancarkan simpel waktu dan kehidupan. Ding! Lonceng merdu bergema di atas gunung pada saat ini, mengganggu kedamaian hewan liar di puluhan kilometer di sekitarnya dan menyebabkan mereka melihat ke arah istana di puncak tertinggi. Dengan pedang yang terselubung di punggungnya, Miao Wentang melacak di sepanjang jalur gunung yang tampaknya tak berujung, tetapi biksu kecil yang mengenakan setelan kasaya memutar kepalanya untuk meliriknya dari waktu ke waktu dengan ekspresi keingintahuan di wajahnya. Agak tidak mungkin bagi tamu manapun untuk mengunjungi sekte Buddha ini, untuk memulainya. Biksu kecil itu telah tinggal di sini selama 2 tahun, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang kultivator memberi penghormatan kepada gunung ini. Segera setelah itu, keduanya datang ke istana di puncak. Miao Wentang tidak menyempatkan waktu untuk menikmati pemandangan indah di sekitarnya. Dia bahkan tidak melirik awan yang tersisa di sekitarnya dan menggeser fokusnya tepat pada 4 biksu tua kasaya dengan tongkat di tangan mereka dan mata yang penuh belas kasih. Amitabha, ini adalah berkah bagi biara Buddha saya bahwa benefaktor Miao telah datang dari jauh. Bolehkah saya tahu tujuan benefaktor Miao mengunjungi biara kami? Lelaki tua di kasaya itu bertanya sambil tersenyum. Miao Wentang memberi hormat dengan bergabung dengan kedua telapak tangan dan berkata setelah upacara, sudah lama sejak pertemuan terakhir kami di Himalaya, Grand Abbot Bright Crane. Kunjungan saya adalah karena permohonan seorang teman saya. Saya hanya utusannya. Teman mana itu? Tanya Grand Abbot Bright Crane dengan rasa ingin tahu. Dan apa isi pesannya sebenarnya? Ini dari Tang Xiu, jawab Miao Wentang. Ekspresi Grand Abbot Bright Crane berubah dan tampak terkejut, berkata, ternyata dari benefaktor Tang, seseorang yang naga di antara laki-laki. Saya ditempatkan untuk menjaga garis barat di Himalaya saat itu, tetapi saya bertemu dengannya beberapa kali. Dapat dikatakan Tiongkok dapat tetap stabil dan damai terutama karena kemampuannya. Tersenyum mengangguk setuju, Miao Wentang berkata, ngomong-ngomong, Tang Xiu meminta saya untuk datang ke sekte Buddha secara pribadi untuk memberitahu Anda bahwa ia sekarang berada di Jepang dan telah menemukan beberapa sisa-sisa sekte Joyos. Mereka sekarang telah menjadi kekuatan terbesar dan paling misterius di sana setelah bertahun-tahun berkembang. Sekte sempalan yang menyenangkan. Grand Abbot Bright Crane dan 3 tetua sekte Buddha lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Keempat bertukar pandang dan yang pertama berkata dengan suara yang dalam, sekte Joyos adalah salah satu sekolah Buddha Tantra, namun itu telah melanggar cara Buddha dan telah melakukan dosa besar dan dengan demikian, tidak lagi dapat ditoleransi oleh sekte kami, sehingga dalam pemusnahan kelompok mereka. Sedikit yang kami harapkan dari beberapa momok itu yang bertahan sampai hari ini. Benefaktor Miao, ini adalah masalah yang sangat penting bagi kami. Bisakah Anda memberitahu kami di mana benefaktor Tang sekarang dan bagaimana kami bisa menghubungi dia? Miao Wentang memberinya nomor sel Tang Xiu dan kemudian berkata, Tang Xiu juga meminta saya untuk menyampaikan pesan lain. Jika kepala biara sekte Buddhis ingin membersihkan sekolah,
Sekte Buddhis dapat memanggilnya terlebih dahulu karena dia sekarang di Kyoto dan sedang menunggu kedatangan Anda yang terhormat. Kami sangat berterima kasih atas kabar ini, Benefaktor Miao. Grand Abbas Bright Crane menjawab dengan suara yang dalam, Sekte Buddhis kita, bagaimanapun, perlu meluangkan waktu untuk membahas masalah yang sangat penting ini. Juga, saya ingin meminta Benefaktor Miao untuk tinggal sebentar. Anda bisa meninggalkan Gunung Shaoxi nanti bersama murid-murid Buddha saya. Baiklah. Miao Wentang mengangguk. 2 jam kemudian, 8 kepala eski sekte Buddhis bergegas dari setiap puncak alat tulis dan memasuki aula meditasi. 9 orang, termasuk Grand Abbot Bright Crane, menunggu dengan kaki bersilang di kasur di dalamnya. Anda mengumpulkan kami 8 bersama pada saat yang sama, apa yang sebenarnya terjadi, saudara senior Bright Crane? Seorang biarawan gemuk dengan wajah cerah dan kulit halus bertanya dengan rasa ingin tahu. Sisanya tidak bertanya, tetapi mereka memiliki ekspresi penasaran yang serupa di wajah mereka, mata mereka tertuju pada wajah Grand Abbot Bright Crane. Beberapa dari Anda telah melihat Benefaktor Tang Xiu dan beberapa telah mendengar tentang dia. Saya percaya Anda memiliki pemahaman tentang karakternya, kata Grand Abbot Bright Crane perlahan. Biksu yang gemuk itu mengangguk dengan tegas. Penolong Tang Xiu memiliki hati Buddha meskipun dia bukan salah satu dari kita. Semua orang di dunia kultivasi menghargai dia hari ini. Bahkan beku miskin yang telah berkultivasi selama 3 abad ini merasakan hal yang sama. Yang lain, seorang biarawan ramping dan berkulit gelap mengikuti. Kembali di Himalaya, Benefaktor Tang mempertaruhkan nyawanya dan mati berani untuk membantai sejumlah besar binatang iblis dan menyelamatkan banyak jiwa. Buddha wajah hitam ini benar-benar mengaguminya karena mengambil tindakan itu pada saat krisis menimpa ras kita. Saya juga percaya Benefaktor Tang, senior brother Bright Crane. Yah, aku belum pernah bertemu dengannya, tapi aku pernah mendengar tentang dia. Memang benar bahwa mendengar dan melihat sendiri adalah kebenaran, tetapi saya percaya penilaian saudara-saudara lelaki saya yang lebih tua bahwa Benefaktor Tang adalah orang yang adil. Aku setuju. Setelah diam-diam mendengarkan pendapat mereka, Grand Abbot Bright Crane mengangguk dan berkata, karena kita semua percaya pada Benefaktor Tang, maka aku akan memberitahumu alasan untuk memanggilmu di sini. Benefaktor Tang meminta Benefaktor Miao untuk datang ke vihara kami dan menyampaikan kepada kami bahwa sisa-sisa Joyos Sekte yang selamat telah pindah ke Jepang dan menciptakan kekuatan yang sangat besar. Kelompok sempalan Joyos itu, bukankah kita sudah benar-benar menghancurkan orang menyebalkan pengkhianat dari Sekte Gembira di masa lalu? Kenapa beberapa dari mereka selamat? Mereka momok dari Sekte Gembira. Beberapa setan itu selamat. Siapa mereka? Jika berita itu benar, maka kita harus menemukan dan membunuh mereka. Ayo singkirkan kejahatan untuk orang-orang. Ayo bersihkan sekolah kita. Grand Abbot Bright Crane mengangkat tangannya dan berkata, saudara-saudara junior, sekolah Buddhis kita telah lama menetapkan bahwa tidak seorang pun dari Sekte Joyos yang pernah ada. Guru juga bersumpah bahwa tidak ada setan dari Sekte Gembira yang bisa menjadi momok bagi wanita lagi. Dan dengan demikian, sekarang kita tahu tentang mereka, kita harus memusnahkan mereka. Aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas beberapa masalah. Siapa yang akan memimpin tim ke Jepang dan berapa banyak murid yang akan kita bawa ke sana? Sang Buddha wajah hitam berbicara dengan suara yang dalam, Amitabha, tugas membersihkan sekolah kami adalah pelayanan yang baik bagi orang-orang, jadi biarkan beku miskin ini mengambil tugas. Menjatuhkan hukuman untuk elemen jahat yang tersisa adalah perintah agama kita, untuk memulai. Biksu yang gemuk itu menekan manik-manik dengan ibu jarinya dan dengan tersenyum berkata, junior dan saudara senior, yang ini juga pernah menyusup ke Sekte Joyos untuk penyelidikan rahasia saat itu. Saya memahami kejahatan berdosa yang telah mereka lakukan dan juga diam-diam mengumpulkan daftar murid-murid mereka. Yang ini bisa dikatakan sebagai orang yang paling akrab dengan Sekte Gembira, jadi yang ini harus dimasukkan dalam kampanye ke Jepang untuk melihat siapa kejahatan yang masih hidup. Grand Abbot Bright Crane mengangguk dan perlahan mengangkat tangannya untuk menghentikan yang lain yang juga ingin bicara. Saya dengan ini memutuskan bahwa kampanye akan dilakukan oleh saudara muda wajah hitam dan Buddha Giok, sementara masing-masing biara puncak akan mengirim 2 saudara muda Anda. Jadi, 18 dari Anda harus memastikan untuk menyingkirkan sisa-sisa Sekte Joyos itu. Buddha wajah hitam dan Buddha Giok, serta 6 kepala biara lainnya, saling bertukar pandang karena terkejut. 2 junior dari setiap biara puncak seperti yang disebutkan oleh Grand Abbot Bright Crane memiliki status yang sangat tinggi dan juga sangat tangguh. Yang terlemah di antara mereka setara dengan kultivator inti emas. Ketika senja tiba, Miao Wentang dan 18 biksu tinggi meninggalkan Gunung Shaoxi dan Miao Wentang mengurus semuanya untuk mengirim mereka ke Jepang dengan pesawat. Namun, setelah itu,
sebuah insiden terjadi karena biksu tinggi ini jarang meninggalkan Gunung Shaoxi dan karenanya, tidak memiliki kartu identitas. Dengan demikian, rencana untuk naik pesawat ke Jepang hancur. Jepang, masyarakat Inada. Tang Xiu dengan santai duduk di dekat jendela di lantai 2 loteng sambil menikmati dan menghargai pemandangan indah di sekitarnya. Mayat di tempat semuanya telah diurus dan jejak darah telah dibersihkan juga. Pada saat yang sama, bawahan Kuwako juga memperbaiki barang-barang yang rusak karena pertarungan sebelumnya. Teh harum dan pemandangan indah. Dan di sebelahnya ada juga keindahan yang indah dan klasik dalam bentuk Kuwako yang menyajikan teh. Secara keseluruhan, itu membuat semuanya terasa nyaman bagi Tang Xiu. Dia dengan gembira menenggak teh harum sepenuhnya dan kemudian perlahan bertanya, apakah orang-orang itu mengirim sesuatu tentang informasi yang saya tanyakan kepada mereka? Belum. Kuwako menggelengkan kepalanya. Tapi orang-orang kita masih mengawasi ketiga orang itu, dan mungkin tidak butuh waktu lama sebelum kita bisa mengetahui identitas mereka. Semua informasi akan dikirimkan kepada Anda saat itu. Kamu benar-benar mampu, Kuwako. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Juga, sepertinya keputusan untuk membuatmu tinggal di Jepang sebelum itu benar. Jepang mungkin terlihat seperti tempat kecil, tetapi memiliki populasi besar dan dengan demikian memberikan krisis dan peluang pada saat yang sama. Anda telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk sekte tersebut. Itu kontribusi yang bagus. Anda dapat mempercepat langkah Anda setelah kami menangani insiden ini. Juga, setelah Anda mengendalikan Jepang, Anda dapat kembali ke Pulau Sembilan Naga untuk berkultivasi dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku yakin aku bisa mengendalikan Jepang dalam 3 tahun maks selama Miyaji Istana Gembira dihancurkan, Sekte Master, jawab Kuwako dengan hormat. Anda berurusan dengan jadwal, tetapi jangan menunda rencana untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi. Juga, Jinsi akan mengirim beberapa agen intel dalam waktu setengah tahun untuk menyiapkan jaringan intel kami di Jepang. Ringkaslah intel yang telah Anda kumpulkan dan menyerahkan kontrolnya kepada Jinsi pada waktu itu. Kuwako memikirkannya dan kemudian berkata, apakah kamu ingin aku membuat sendiri jaringan intel di Jepang dan kemudian menyerahkannya kepada Jinsi atau orang yang dia kirim ke sini nanti? Membangun jaringan intel bukanlah sesuatu yang dapat Anda capai dalam hitungan hari. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Juga, orang yang bertanggung jawab atas departemen ini memiliki loyalitas immortal kepada Tang Sekte dan kesalahan sekecil apapun tidak dapat diterima. Anda dapat melibatkan diri di dalamnya jika Anda mau, tetapi jangan terlalu banyak energi karena prioritas utama Anda adalah mengendalikan orang dan kekuatan yang lebih berpengaruh di sini. Baik mereka yang berasal dari militer, politik, dan bisnis, Anda harus mengendalikan mereka untuk saya. Ingatlah aturan perilaku saya tunduk dan Anda berkembang, menentang dan Anda bisa binasa. Wajah Kuwako berubah dengan persetujuan dan berkata dengan tatapan hormat, aku mengerti. Tiba-tiba, ekspresinya bergeser dan dia berlari ke pintu. Ketika membuka pintu dari dalam dan memandang pria kekar dengan setelan malam hitam, dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda membawa informasinya? Ya, jawab pria besar itu dengan hormat. Setelah Kuwako menerimanya, dia melambai untuk mengisyaratkan pria itu untuk mundur. Kemudian, dia membawa dokumen-dokumen itu ke Tang Xiu. Kobu Yamashita, Presiden Masyarakat Jinlan, Lajang. Diduga mengendalikan perusahaan pelayaran terbesar Jepang secara rahasia dan 2 perusahaan keamanan besar lainnya. Taro Harano, Wakil Presiden Black Nake Group, Lajang. Seharusnya memiliki ribuan bawahan mengelola sejumlah besar tempat hiburan yang mencakup 4 pekerjaan dalam kuliner, minuman, kupu-kupu malaman, dan perjudian. Kikitagawa, tukang daging dengan 4 murid, menikah dengan putra dan putri. Setelah membaca informasi tentang ketiga pria ini, ekspresi aneh menutupi wajah Tang Xiu. Kekuatan dan kontrol yang ditunjukkan oleh Kobu Yamashita dan Taro Harano tidak mengejutkannya, tetapi dia merasa bahwa orang terakhir agak konyol. Sepotong catur istana gembira, namun ia hanya seorang tukang daging dalam kehidupannya yang sebenarnya. Dia bahkan menikah dan punya anak. Itu benar-benar aneh. Bahkan konten yang tertulis di dokumen itu mengatakan bahwa pria itu jujur dan tidak pernah menipu atau pergi ke distrik lampu merah dan jauh dari judi. Dia digambarkan sebagai orang yang jujur dan sederhana yang sering ditindas dan diintimidasi oleh bosnya. Apakah dia semacam masokis atau sesuatu? Dia kemudian melemparkan dokumen-dokumen itu di atas meja dan berbicara kepada Kuwako, aku menyerahkan permesinan terhadap Kobu Yamashita dan Taro Harano kepadamu. Aku akan menangani pria Kikitagawa ini sendiri. Dimengerti. Kuwako mengambil dokumen itu dan membacanya, lalu meninggalkan ruangan itu langsung sesudahnya. Tang Xiu bangkit dan dengan acuh tak acuh berkata, An, awasi matamu. Saya punya firasat Kikitagawa ini jauh dari sederhana. Jangan beritahu dia jika kamu menemukan hal-hal aneh.
Dimengerti. Tang An tidak muncul, tetapi suaranya masuk ke telinga Tang Xiu. Distrik Tomoda, di dalam mansion tertentu. Tempat itu agak jauh dengan banyak halaman. Di salah satu dari mereka, seorang lelaki jangkung dan kekar duduk di kursi rotan. Di depannya ada 4 pria muda berjas hitam dan topeng hitam berdiri seperti patung. Suara mendesing. Sosok kabur berkabut dari kejauhan, berterbuka kaki dan memegang seuntai manik-manik. Setelah melihat pria kekar di kursi santai, dia bersenandung dengan dingin dan berbicara dengan suara serak. Kikitagawa, kamu tidak berani menyapa orang terhormat ini mengunjungi rumahmu. Kikitagawa tiba-tiba bangkit dan bergabung dengan telapak tangannya dan sedikit membungkuk memberi hormat. Yang mulia Sage Yin Buddha, bawahan Anda memiliki kekuatan terbatas dan tidak pernah berpikir bahwa Anda akan muncul sebelum saya secara langsung. Maafkan saya atas kelalaiannya, Yang Mulia. Buddha Yin tetap acuh tak acuh dan berkata, Anda memiliki pengampunan karena Anda tidak disengaja. Kemudian bicaralah, apa laporan Anda karena menghubungi saya secara proaktif? Kecelakaan menimpa masyarakat Inada dan Daikura Sakuragi terbunuh, jawab Kikitagawa. Kulit Yin Buddha berubah dengan mata yang berubah ganas dan berapi-api. Kemudian, dia bertanya dengan suara yang dalam, Daikura adalah salah satu dari 72 potongan catur dan seseorang membunuhnya. Sudahkah Anda menyelidiki siapa pembunuhnya? Investigasi belum menghasilkan apa-apa. Kikitagawa menggelengkan kepalanya. Juga, tidak ada respon dari bayangan yang aku kirim. Mereka semua menghilang begitu saja. Saya kira mereka telah dinetralkan. Anggota bayangan adalah ahli ninja yang telah dilatih secara diam-diam oleh sekte. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tidak dapat dipahami. Bagaimana mereka bisa dinetralkan seperti itu? Apakah Anda pikir ada sekte misterius yang terlibat? Aku tidak tahu tentang itu. Kikitagawa menggelengkan kepalanya. Tapi ada juga pria lain yang terbunuh bersama Daikura, Ozawa Manso. Tapi saya tidak tahu tentang identitasnya. Ekspresi Yin Buddha berubah tajam dan dengan keras menjawab, Ozawa Manzo juga salah satu dari potongan catur. Sial, siapa yang membunuh mereka? Mereka membunuh 2 buah catur istana gembira saya pada saat yang sama. Selidiki secara menyeluruh. Saya tidak peduli jika Anda harus menanganinya sendiri, tetapi Anda harus mencari tahu di mana binatang itu. Atau Anda dapat mengharapkan hukuman yang keras dari saya. Dimengerti. Kikitagawa dengan hormat menurutinya. Buddha Sage Yin ini tidak menyadari, bahwa cahaya yang dingin melintas di matanya dengan gumpalan niat membunuh yang menyala di dalam. Buddha Yin merenung sejenak dan perlahan berkata, saya perlu memberitahu Miyaji karena musuh ini tidak dikenal. Kitagawa, saya beri Anda 2 hari untuk mencari tahu identitas musuh dan keberadaan mereka. Saya akan memberi Anda hadiah jika Anda menanganinya dengan baik. Tapi Anda bisa berharap untuk menuju ke penjara kegelapan dan menderita di sana jika Anda gagal. Kikitagawa diam-diam mengangguk dan kemudian berkata, bawahan ini pasti akan memberikan yang terbaik. Tiba-tiba, alis Buddha Yin berkerut dan dia langsung berbalik untuk melihat ke belakang tetapi melihat tidak ada yang aneh. Dengan kewaspadaannya yang maksimal, dia berteriak, siapa kamu, menyelundupkan orang menyebalkan. Namun, semuanya tenang. Tidak ada yang menjawabnya, juga tidak ada bayangan orang lain. Setelah beberapa menit hening, Buddha Yin diam-diam menggelengkan kepalanya dan segera mengucapkan kalimat kepada Kikitagawa dan langsung pergi. 10 menit, setengah jam, 2 jam. 2 jam telah berlalu dan Buddha Yin kembali beberapa kali tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh di halaman. Kikitagawa sendiri membuat beberapa panggilan dan kemudian duduk di kursi dan diam-diam jatuh ke pikirannya. Apakah indera saya mengecewakan saya atau sesuatu? Buddha Yin mondar-mandir sebentar sebelum pergi dengan enggan. Tetapi beberapa menit setelah dia pergi, sesosok kemudian muncul di depan Kikitagawa tiba-tiba. Kamu siapa? Wajah keempat murid Kikitagawa berubah secara dramatis dan mereka langsung menarik pedang panjang yang terselubung di punggung mereka. Tang Xiu hanya memberi mereka pandangan apatis dan mengabaikan mereka. Dia memandang Kikitagawa sebagai gantinya, yang tiba-tiba berdiri saat ini, saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kau tahu, Joyous Palace benar-benar tidak adil. Sisa potongan catur menjadi orang kaya dan berkuasa atau pejabat tinggi, namun Anda hanya tukang daging dengan sedikit kekuasaan dan kekayaan. Itu benar-benar tidak adil. Berjalan mundur beberapa langkah, Kikitagawa menatap belati ke Tang Xiu. Menonton Tang Xiu dengan waspada, dia bertanya, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku sebagai yang lebih penting adalah kamu yang tidak tahu siapa kamu segera. Tang Xiu mencibir. Kau tahu, Nenek Meng bisa membuatmu melupakan semua ikatan karma yang kau miliki di kehidupan masa lalumu, jadi aku harap kau juga memenuhi syarat untuk masuk neraka, pria Jepang. Istana Gembira tampaknya menghadapi beberapa musuh yang sangat tangguh sekarang, setidaknya sangat tangguh bahkan aku agak takut.
Kikitagawa berkata, apakah kamu yang membunuh Daikura Sakuragi dan Ozawa Manso? Mereka seperti semut bagiku. Saya baru saja membantai mereka setelah menggunakannya. Tang Xiu mengangguk. Bagaimanapun, kaulah yang membuatku agak penasaran, Kitagawa. Apa peringkat Anda di antara 72 buah catur? Untuk berpikir Anda bahkan dapat menghubungi satu orang itu secara langsung daripada nyonya. Sepertinya kau sudah menyelidiki Istana Gembira dengan sangat jelas, kata Kikitagawa dengan dingin. Kamu tidak hanya tahu keberadaan para mistres, tetapi kamu juga tahu keberadaan catur buah seperti kami. Tapi saya mungkin juga memberitahu Anda tentang hal ini. Saya di peringkat 72. Puff yang terakhir jumlahnya. Tang Xiu tidak bisa menahan tawa. Kupikir aku menangkap ikan besar, ternyata kau yang terakhir di peringkat catur buah. Anda tidak berguna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara banyak dengan Anda. Pilih di antara dua opsi, kirim ke saya sekarang atau mati. Hasil untukmu, kematian. Kikitagawa mencemooh. Kamu ingin membunuhku mengandalkan kekuatanmu. Tang Xiu mengangguk pelan. Memotong, 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 memotong. 4 gambar pedang muncul tiba-tiba dan langsung memenggal kepala 4 murid Kikitagawa. Beberapa saat kemudian, pedang immortal muncul dari udara tipis dan dengan cepat dan kuat menembak ke arah kepala Kikitagawa. Kulit pria itu berubah drastis. Dia langsung menarik pisau panjang di pinggangnya ketika lapisan gambar pedang yang tumpang tindih bergoyang seperti air terjun, memamerkan seorang wanita dalam jubah hitam yang muncul tiba-tiba dan membuatnya tegang. Dia bisa merasakan bahwa wanita berjubah hitam ini, seorang pembunuh misterius, ternyata memiliki kekuatan yang setara atau bahkan sedikit di atasnya. Apa yang kamu, orang-orang? Kikitagawa berteriak keras. Tang Xiu terbatuk dan menjawab tanpa merasa asin, bahwa kawan Budayin harus kamu ikuti. Dan Anda, Kikitagawa, Istana Joyos Anda telah menemui jalan buntu karena mereka akan sepenuhnya dimusnahkan bulan ini. Jika Anda tidak ingin mati, tunduk dan ikrar setia kepada saya dan bantu saya menghilangkan beberapa petinggi di Istana Joyos. Aku setuju, jawab Kikitagawa dengan keras. Aku tidak begitu peduli apa yang kamu katakan itu salah atau tidak, kata Tang Xiu. Kamu hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan. Saya dapat mengampuni Anda jika jawaban Anda memuaskan saya. Aku bahkan bisa memberimu beberapa manfaat juga. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya Kikitagawa dengan suara berat. Siapa sebenarnya Budayin itu? Tanya Tang Xiu. Dia adalah wakil-wakil ketua Istana Joyos, tetapi dia jarang tinggal di dalam dan terus berkeliling untuk memeriksa dan mengendalikan 72 buah catur. Statusnya lebih tinggi daripada para mistreses di istana, meskipun samar. Dia juga yang paling dipercaya oleh Master Istana. Yah, dia cenderung menjadi seorang kultivator Buddha yang diberikan pakaiannya, Tang Xiu. Kamu sudah menebaknya, tapi aku tidak membelinya. Kikitagawa mencibir. Kamu berani menjadi musuh dengan Istana Gembira Master Miyaji dan wakil istana pasti akan menghancurkanmu sepenuhnya. Kecuali Anda bergegas dan melarikan diri secepat mungkin. Nah, jangan khawatir tentang itu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Selain itu, aku tidak akan melakukan apapun ke Istana Gembira, ingatlah. Orang-orang yang telah saya tunggu untuk melakukan pekerjaan belum juga tiba. Baiklah, mari kita hentikan pembicaraan, ya. Tidak ada hal lain yang dapat saya minta dari Anda, sehingga Anda dapat pergi menemani murid-murid Anda di sana. Ingatlah untuk memberitahu Raja Neraka bahwa orang yang membunuhmu disebut Tang Xiu. Tahan, Kikitagawa mengangkat tangannya dan berteriak, saya akan menukar hidup saya dengan kuali. Bagaimana dengan itu? Tungku, kuali apa yang kamu bicarakan? Tang Xiu merajut alisnya. Ini adalah kuali yang terbuat dari batu giok. Rumor mengatakan itu milik Pillmaster wanita di China yang menghabiskan 3 tahun untuk memproduksinya, kata Kikitagawa dengan suara yang dalam. Kuali giok ini juga dikenal sebagai kuali wanita yang tampaknya menjadi objek favorit Miyaji. Ambil saja dan biarkan aku melihatnya, kata Tang Xiu dengan alis berkerut. Tak lama kemudian, kuali giok seukuran kepalan tangan muncul di tangan Kikitagawa. Saat Tang Xiu hendak menerimanya, murid-muridnya tiba-tiba menyusut dengan tajam. Embusan angin kencang tiba-tiba bertiup dan tutup kuali giok terbuka tiba-tiba, diikuti oleh semburan asap hitam yang langsung memenuhi setiap inci halaman. Hati-hati, ini beracun. Tang Xiu tiba-tiba berteriak ketika dia menemukan bahwa Mo Awu dan yang lainnya telah menyusul dari kejauhan. Suara mendesing. Sosok samar berkedip dan lari dari kejauhan muncul di tengah-tengah antara Tang Xiu dan Kikitagawa. Orang itu mengenakan kerudung, tampak anggun dengan pakaian ketat yang menggambarkan sosoknya yang sempurna. Kontur wajah di balik tabir wanita mengambang itu tidak jelas, dan rata-rata orang tidak akan bisa melihat penampilannya.
Tapi mata tajam Tang Xiu langsung menembus kerudung dan melihat wajahnya dengan jelas. Dia benar-benar seorang primadona dengan kecantikan yang menawan jiwa. Keindahan yang menggetarkan jiwa seperti itu bukanlah sesuatu yang langka untuk dilihat Tang Xiu, tapi dia harus mengakui bahwa ini sedikit di atas beles langka yang pernah dia temui. Tubuh mungilnya yang mempesona benar-benar memamerkan sosoknya yang sempurna sementara matanya berdesir seperti gelombang pegas. Senyumnya penuh dengan kekudusan dan membawa pesona magnet yang kuat, namun memberikan getaran yang sangat menarik. Halo, 72. Kamu benar-benar berani dan berani. Suara manis itu tidak menimbulkan efek menyihir, tetap saja, esensi suaranya membuat hati siapapun yang mendengarnya berdenyut lebih cepat. Wajah Ki Kitagawa pahit ketika dia dengan tak berdaya menjawab, Yang Mulia, saya bersedia mengembalikan kuali giok ini kepada Anda untuk menjaga hidup saya. Nyonya Suci, seperti di Saintes Joyous Palace. Ekspresi aneh di wajahnya, Tang Xiu tiba-tiba merasa geli dalam hati. Mengapa istana gembira memiliki seorang Nyonya Suci sementara tempat itu sendiri adalah sarang pencemooh dan pesta pora? Dan fakta yang paling sulit baginya adalah bahwa wanita ini masih perawan. Wanita itu tampaknya tidak ingin repot dengan Ki Kitagawa lagi. Mata cantiknya perlahan bergeser dan jatuh pada Tang Xiu. Tiba-tiba matanya menyala dan dia sedikit mengangkat alis dan suaranya. Kamu benar-benar kuat karena bisa memaksakan situasi ini. Pak, Miyaji telah mencari kuali batu giok ini selama beberapa tahun dan kami akhirnya menemukannya hari ini. Terima kasih. Dia berbicara bahasa Mandarin. Apakah dia sudah melihat asal saya? Tang Xiu menyipitkan mata dan matanya melekat padanya. Dia tidak terganggu oleh daya tarik dan efek godaan yang dibawa oleh wanita ini karena dia sendiri sering bersama dengan wanita cantik. Bahkan jika keindahan di depannya ini sama cantiknya dengan iblis-iblis luar angkasa, dia telah membunuh terlalu banyak kultivator iblis luar angkasa yang indah pada waktu itu dengan tingkat kecantikannya. Setengah menit berlalu tanpa bicara dan mata Tang Xiu akhirnya menyala. Dia menemukan tanda merah bentuk hujan terlintas di glabella Saintes Joyous Palace ini. Meskipun tanda merah hanya muncul dalam sekejap, dia dengan tajam bisa menangkapnya. Sayang sekali, sungguh Tang Xiu akhirnya menggelengkan kepalanya dan bersuara ringan pelan. Perempuan itu masih terlihat tidak terganggu dan mempertahankan sikapnya yang unik, bertanya, mengapa Anda menghela nafas, Tuan? Apa yang membuatmu merasa kasihan? Tang Xiu mengabaikannya dan pindah ke Ki Kitagawa dan tersenyum bertanya, aku mengerti sekarang. Anda tidak ingin memberi saya kuali giok itu. Tungku wanita yang kamu bilang seharusnya wanita ini, kan? Itu menarik. Anda tampaknya setia kepada Istana Gembira, namun Anda ingin meminjam tangan saya untuk memperburuk keadaan bagi mereka. Ki Kitagawa, atau Mer-72, apakah saya benar? Murid Ki Kitagawa menyusut. Aura yang jauh lebih kuat tiba-tiba meledak darinya dan penampilannya juga sedikit berubah seiring dengan perubahan auranya. Ukuran tubuhnya hampir 2 kali lipat dan penampilannya yang tampak biasa sekarang berubah agak kasar dengan bekas luka pisau di pipinya. Kamu Tang Xiu, dokter Divine muda terkenal dari Cina, pemilik Magnificent Tang Corporation, dan keturunan luar biasa dari keluarga Tang Beijing yang terkenal. Hahaha, Anda benar-benar luar biasa. Anda dapat menebak maksud saya dengan benar. Tuan Muda Tang memang terlihat sangat kuat. Ki Kitagawa dengan lembut mengguncang bahunya dan pakaian di tubuhnya langsung terkoyak. Kemudian, satu set pakaian baru langsung muncul di tangannya ketika dia mengenakannya hanya dalam beberapa detik. Mengenakan celana hitam, rompi hitam, dan jubah, bahkan sepatu bot kulitnya berwarna hitam. Pada saat yang sama, sebuah pedang besar yang cukup besar muncul di punggungnya keluar dari udara tipis dengan 2 tali yang berayun seolah-olah mereka hidup sebelum dia akhirnya memperbaiki pedang yang terselubung di punggungnya. Ekspresi Tang Xiu tetap tidak berubah saat ia dengan tenang menunggu transformasi aneh tubuh Ki Kitagawa berakhir. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya pikir saya sudah cukup kuat. Ternyata saya sedikit lebih lemah dari Anda, Tuan Kitagawa. Saya bisa merasakan bahwa Anda menyembunyikan sesuatu yang istimewa, tetapi saya tidak berharap Anda menyembunyikannya begitu dalam. Nah kalau begitu, bagaimana memperkenalkan kembali dirimu sendiri? Ki Kitagawa meregangkan lehernya dan menggerakkan tubuh bagian bawahnya terlebih dahulu. Suara retak tulangnya menyebar dan dia nyengir berkata, sekarang. Apakah Anda akan mengambil Saintes Joyous Palace ini atau apa? Saya akan memberitahu Anda identitas saya yang sebenarnya jika Anda membawanya. Tetapi jika tidak perlu tahu siapa saya dan Anda akan selamanya tinggal di Jepang. Tang Xiu mengangkat alisnya dan kemudian berbalik untuk melihat Saintes Istana Joyous, yang ekspresinya sekarang telah berubah. Tapi dia benar. Saya khawatir Anda akan mengalami kesulitan hari ini jika Anda datang ke sini sendirian kali ini. Meski begitu, sudah pasti bahwa aku berencana untuk menghapus Istana Gembira milikmu,
jadi aku senang bahwa beberapa orang asing akan melakukan pekerjaan untuk menyingkirkanmu. Huff. Joyous Palace Saintes mendengus ketika bayangan kabur tiba-tiba muncul dari lingkungan dan puluhan wanita dengan rok dan kerudung putih, yang semuanya memiliki artefak Buddha di tangan mereka dan menatap belati dengan cara membunuh pada orang-orang di sekitarnya. Kikitagawa adalah pengkhianat, tetapi mengapa kamu mengambil istana gembira kita sebagai musuhmu, kultivator dari Tiongkok? Tang Xiu mengangkat bahu dan berkata dengan senyum pucat, kamu tahu, Jepang mungkin bukan tempat yang luar biasa, namun memiliki populasi yang sangat besar, dan kamu dapat berharap untuk menemukan beberapa sumber daya yang baik di sini. Selain itu, saya agak tertarik pada beberapa orang dari Joyous Palace, untuk memulai. Sama seperti kamu. Huff, ternyata kau juga pria tak tahu malu. Joyous Palace Saintes bersenandung dengan dingin dan langsung melambaikan tangannya. WHOOSH, WHOOSH, WHOOSH. Puluhan perempuan bertopeng dalam pakaian putih bergerak cepat seolah-olah menarik kupu-kupu putih yang indah dan membentuk formasi Buddha Vajra dalam sekejap mata. Mereka sendiri tampak lemah, tetapi aura yang muncul dari formasi Buddha Vajra sombong. Segala macam bentuk Buddha melayang di sekitar mereka. Adegan itu mungkin terlihat kacau, namun itu dilakukan dengan sangat tertib ketika mereka terbang di lintasan tertentu secara diam-diam. Tang Xiu mendongak untuk mengamatinya sebentar dan senyum aneh muncul di wajahnya. Meskipun dia dikelilingi oleh formasi Buddha Vajra ini, dia tidak terburu-buru untuk bertindak dan tersenyum menatap Kikitagawa sambil memberi isyarat tolong. Yah, kamu seseorang dari Istana Gembira, jadi kamu harus tahu sedikit tentang susunan Buddha ini, kan? Jika Anda ingin mengikuti saya dan membiarkan formasi ini hidup, Anda harus membayarnya dengan nama Anda. Bawahaha, Kikitagawa tertawa parau dengan jijik terlihat di wajahnya. Anda ingin saya mengikuti Anda hanya mengandalkan Anda, seorang kultivator sepele. Kamu tidak ada gunanya bagiku, jadi mengapa aku harus peduli padamu? Karena tungku wanita yang dibesarkan kakek tua Joyous Palace selama bertahun-tahun sekarang ada di sini, maka aku akan menghancurkan hal-hal yang tak sedap dipandang terlebih dahulu, termasuk kamu, Tuan Muda Tang yang bermartabat. Hahaha. Retak, retak, tanah di halaman tiba-tiba bergerak. Itu bukan gempa bumi, tetapi banyak retakan muncul di tanah dan langsung pecah. Seiring dengan suara retak, 12 lubang hitam kemudian muncul dan bayangan terbuat dari asap hitam yang menggambarkan sosok-sosok dari dunia bawah. Puluhan wanita bertopeng yang mempesona belum bertindak, tetapi hampir 100 sosok telah bergegas dari lubang hitam di bawah tanah. Selama puluhan tahun saya telah merencanakan dan selama beberapa dekade saya telah menunggu ini terjadi. Dan hari ini, lelaki tua ini akhirnya mendapat kesempatan. Wahai prajurit Dewa Kematian, perhatikan perintahku dan keluarkan semua orang di sini kecuali orang suci istana yang gembira ini. Tiba-tiba sebuah kursi muncul di belakang Kikitagawa tiba-tiba ketika dia dengan senang hati duduk setelah memberikan perintah. Saat dia melihat fenomena aneh di tanah, Tang Xiu tegang dan detak jantungnya naik saat merasakan pria itu dalam aura mantel malam hitam. Kelompok itu berjumlah lebih dari 100 orang, yang semuanya adalah ahli di Golden Core Stage. Jika mereka sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka sementara masih tidak menyadari tingkat kultivasi Kikitagawa, bahkan dia akan terpaksa mundur untuk saat ini. Berdengung. Tiba-tiba, Tang Xiu merasakan sesuatu di lengannya. Dia tidak melakukan apa-apa tetapi langsung menghilang dari mata semua orang ketika beberapa pedang kemudian datang ke tempat Tang Xiu baru saja menghilang. Sebuah cahaya dingin menyala di mata Kikitagawa. Jaring hijau tiba-tiba muncul di tangannya saat dia melantunkan mantra yang aneh. Jaring hijau langsung terbuka dan berkembang sangat cepat dan mencakup seluruh jajaran kilometer hanya dalam 1/100 detik. Semua orang di sekitar, termasuk Tang Xiu, yang juga meraih tangan, tidak bisa keluar dan tertangkap di jaring besar pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan, Grandmaster? Sebuah firasat buruk menghantam tangan saat dia mengirimkan suaranya untuk bertanya. Meskipun dia telah melindungi ruang sekitarnya, Tang Xiu masih bisa melihat pemandangan di halaman, termasuk semua orang di sana. Dia memperhatikan ketika puluhan wanita membentuk formasi Buddha Vajra dan sekarang dalam pertempuran fana dengan 100 pria bertopeng hitam dan berpakaian. Dia menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, situasi telah melampaui harapan saya, dan kedua kekuatan mereka di luar perkiraan saya. Kami hanya akan menunggu dan melihat untuk saat ini. Duduk di kursi tertentu dengan kaki di atas yang lain, Kikitagawa perlahan mengambil cermin segi 8 dari saku lengan bajunya. Setiap sudut cermin bertatahkan kristal merah darah halus yang sepertinya menghasilkan sinar merah yang mengalir yang menghubungkan kristal merah darah. Benang merah kemudian memanjang dari kristal dan terkondensasi di tengah cermin. Cermin langit terbakar. Joyous Palace Saintes, yang menyerang dada seorang pria berpakaian hitam dengan seutas manik-manik Buddha, masih memiliki penjagaannya melawan Kikitagawa.
Namun, ketidakpercayaan ada di seluruh wajahnya ketika dia melihatnya mengeluarkan cermin itu. Dia bahkan tampak ketakutan ketika melihat bahwa Sky Blazing Mirror diaktifkan. Ki Kitagawa menyeringai aneh dan berkata, "Ya, baiklah. Anda layak menjadi saintes Istana Joyos. Herring biksu fosil itu pasti sangat mencintaimu, heh. Tidak disangka dia bahkan memberitahumu tentang keberadaan Sky Blazing Mirror ini." "Betul, saya adalah orang yang menyelinap ke Istana Joyos Anda 18 tahun yang lalu dan mencurinya sementara biksu yang rusak itu berhubungan eskes dengan Huoji. Karena kamu sudah mengetahuinya lalu bagaimana dengan mencicipi Sky Blazing Mirror ini?" 1165. Mendengar kata-katanya, sebaliknya, Joyful Palace Scientist masih terlihat tenang dan ekspresi tersenyum merayap di wajahnya ketika dia berkata, "Mengaktifkan Sky Blazing Mirror akan mengekstraksi kekuatan pengguna. Sejauh yang saya tahu, bahkan Golden Core Living Buddha harus berhati-hati ketika mengaktifkannya. Miyaji sendiri hanya bisa mengaktifkannya selama 3 menit di masa lalu karena lebih dari itu akan sepenuhnya mengkonsumsi kekuatan Buddha. Itu membuat saya penasaran Ki Kitagawa. Seberapa besar kekuatanmu telah dikonsumsi sekarang?" Ekspresi Ki Kitagawa berubah kaku dan matanya dipenuhi kabut. Dia tidak akan menggunakan Sky Blazing Mirror ini kalau bukan karena Tang Xiu yang baru saja menghilang serta wanita berjubah hitam yang bisa menggunakan teknik tembus pandang. The Sky Blazing Mirror seperti namanya, itu memiliki kemampuan ofensif yang sangat menakutkan dan juga efek visualisasi magis. Dia ingin mengetahui bagaimana wanita berjubah hitam itu bisa tetap tersembunyi. Jika dia menangkapnya, dia mungkin bisa memaksakan teknik tembus pandang itu darinya. Mengaktifkan. Suara rendah dan dalam keluar dari mulut Ki Kitagawa. Sesaat setelah itu, tidak ada garis benang merah muncul di permukaan cermin. Tetapi benang sekarang menutupi seluruh halaman dan bahkan mulai menyebar keluar dan secara bertahap terintegrasi dengan jaring berwarna biru dan memperluas jangkauannya ke radius 1 kilometer juga. Tidak mungkin. Murid Ki Kitagawa menyusut dan tidak percaya tampak jelas di wajahnya. Dia bisa merasakan tingkat kultivasi wanita berjubah hitam misterius itu. Dia benar-benar bukan kultivator Naschen Soul tetapi hanya seorang Golden Core. Dia mungkin cepat, tetapi masih mustahil baginya untuk melarikan diri dari lingkup jangkauannya hanya dalam waktu singkat. Apakah dia memiliki artefak akselerasi atau sesuatu seperti itu? Ki Kitagawa memikirkannya sejenak dan akhirnya menyimpulkan bahwa itu adalah satu-satunya kemungkinan. Seringai muncul di wajah Joyous Palace Scientist. Setelah membunuh 2 pria berpakaian hitam dalam sekejap mata, dia berkata, merasa gelisah sekarang, Ki Kitagawa. Mereka sudah melarikan diri. Sepertinya mereka hanya berbaring dan menunggu kami berdua terluka. Heh, target utamaku adalah kamu. Ki Kitagawa dengan dingin bersenandung. Selama aku bisa menangkapmu, bukan saja biksu fosil itu akan gagal dalam rencananya selama puluhan tahun, aku juga bisa mendapatkan manfaat besar untuk diriku sendiri. 2 bocah yang melarikan diri itu akan mudah dilacak begitu aku menjadi kuat setelah aku selesai mengekstraksi energi di tubuhmu. Joyous Palace Scientist menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah. Saya bukan tungku wanita. Benda itu ada di tanganmu. Kamu benar-benar bodoh." Hahaha. Ki Kitagawa tertawa keras. "Betulkah? Anda bahkan tidak menyadari ada yang salah sama sekali bahkan saat ini. Mengapa Anda berpikir bahwa burung nasar tua telah memberi Anda sumber daya besar-besaran dan melindungi Anda seperti harta karun selama lebih dari 20 tahun? Apakah Anda tahu apa tujuan sebenarnya? Apakah Anda pikir itu karena sosok Anda? Anda semua salah. Dia hanya menunggu kesempatan untuk menjadi dewasa untuk menyerap kekuatan hidup bawaan yang telah Anda kembangkan. Pada saat itu, biarkan seluruh kultivasi Anda, bahkan Anda tidak akan dapat mempertahankan hidup Anda yang buruk karena hanya kematian yang menanti Anda." Ekspresi Joyous Palace Scientist berubah sangat buruk dan dia berteriak dengan marah, "Shut the crap. Miyaji tidak akan pernah mengatakan hal memalukan seperti itu. Hubungan kami seperti ayah dan anak perempuan. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada saya? Dia belum melakukan apapun padamu, iya. Itu hanya karena waktunya belum matang. Anda belum membuat sukses besar dalam kultivasi relik Buddha Frost Anda, untuk memulainya." Ki Kitagawa mencemooh. Apa? Wanita itu ragu-ragu dan dia menatap Ki Kitagawa lekat-lekat. Penjaga pribadinya yang dia bawa dibantai pada saat ini, namun dia sepertinya tidak menyadarinya ketika dia dengan marah berteriak, bagaimana kamu tahu tentang Frost Buddhist Relic? Kau tahu atasanku, bukan? Ki Kitagawa mencibir. Buddha Sageyin yang adalah wakil master istana dari Joyful Palace. Seorang pria hebat dengan kekuatan besar dan kepercayaan dari burung pemakan bangkai tua itu. Saya mendengar tentang hal itu ketika dia berbicara dengan Buddha Yin sekitar 1 dekade yang lalu. Lain lagi, mengapa menurutmu kuali batu giok ini ada di tanganku sekarang?
Itu karena Yin Buddha selalu memperhatikanmu karena burung pemakan bangkai tua itu. Rasa dingin menusuk tubuh Joyous Palace Scientist. Dia penasaran, ragu-ragu, dan curiga selama ini. Mengapa Miyaji tidak akan pernah menyentuhnya dan bahkan melarang laki-laki untuk menyentuhnya. Tapi sekarang, wahyu brutal Ki Kitagawa merobek semua fantasi sebelumnya. Ternyata kuali wanita itu bukan kuali giok itu, melainkan dia. Dia yang asli atau lebih tepatnya, dia hanya alat. Untuk menyerang lagi serangan mental pada Joyous Palace Scientist, Ki Kitagawa menyeringai berkata, kamu seorang wanita suci, jadi kamu jauh dari kebodohan. Anda harus dapat memikirkannya sendiri. Apa sebenarnya istana gembira surgawi ini? Surga bagi pria dan wanita, sebuah istana sukacita di mana Anda bisa berhubungan eskes untuk meningkatkan kekuatan Anda. Tetapi bagaimana dengan Anda? Anda tiba-tiba dicap sebagai nyonya suci yang telah lama memutuskan bahwa itu dilarang untuk disentuh dan seseorang tidak boleh ternoda. Bagaimana bisa Anda menampilkan seni kultivasi yang kuat dari Joyous Palace tanpa melakukan hubungan apapun, namun kekuatan Anda terus meningkat setiap saat? Berkat semua sumber daya kultivasi itu, menurut Anda. Berbicara tidak lebih, Nyonya Suci Istana Joyous berteriak dengan marah dan menatap keempat lelaki yang berpakaian hitam, menyebabkan ketakutan mereka. Sebuah katana pendek tiba-tiba muncul di tangannya dan ujung pedang langsung menebas ke depan untuk beberapa meter jauhnya, benar-benar menghancurkan mereka untuk pria. Mulut Ki Kitagawa berkedut beberapa kali. Dia diam-diam telah mengkultivasikan lebih dari 100 ahli dan menghabiskan hampir semua kekayaannya selama bertahun-tahun. Setiap kematian anak buahnya membuatnya sangat tertekan, tetapi wanita ini baru saja membunuh 4 dari mereka dalam satu serangan. Lebih dari 10 dari mereka sekarang telah meninggal di tangannya kehilangan yang hampir membuatnya gila. Oi, Scientist, burung nasar tua Joyous Palace itu akan menyedotmu cepat atau lambat. Mungkin juga berikan diri Anda murah. Setidaknya, aku akan mengampuni hidup malangmu mengingat betapa cantiknya kamu, jadi kamu bisa menjadi budakku. Bahkan kematian yang damai lebih baik daripada hidup. Dengan menahan amarah di dalam dirinya, Ki Kitagawa terus berbicara untuk membuat wanita itu semakin marah. Dia sendiri sangat kuat dan percaya diri dalam membunuh Santa ini. Tetapi dia juga menyadari wanita ini pasti memiliki beberapa langkah penyelamatan jiwa dan bahkan beberapa kartu truf yang mematikan. Kalau bukan karena potensi ancaman di sekitarnya, dia akan keluar untuk menyerang dan menangkapnya dengan brutal. Tapi sekarang itu bukan pilihan. Hong Hong. Raungan keras datang dari sekitarnya saat seluruh halaman dilanda getaran keras seolah-olah itu adalah gempa bumi besar. Ki Kitagawa yang duduk memiliki perubahan drastis dalam ekspresi. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Sage Yin Buddha kembali. Dia melesat ke langit dalam sekejap selama puluhan meter. Ekspresinya berubah sangat buruk ketika melihat beberapa orang di luar jaring besar. Tebakannya tepat sasaran. Mereka bukan hanya Buddha Yin tetapi juga dua jenderal tempur paling kuat di bawahnya, Yang Yi dan Yang Er. Serangan penuh. Dia dengan cepat berteriak dan menebas pedang dari udara. Sebuah bilah pisau yang panjangnya mencapai puluhan meter menerpa secepat kilat untuk membunuh Joyous Palace Scientist. Di pinggiran, ekspresi Buddha Yin sangat berubah dan dia langsung melepaskan segel perunggu kuno dan membombardir jaring besar dengan itu. Jala rusak dan dia dan dua lainnya langsung berlari masuk dan muncul di halaman dengan sangat cepat. Bam! Meskipun Saintos Joyous Palace melepaskan semua yang dimilikinya dan mampu mempertahankan diri melawan tebasan pedang yang keras itu, dampak dari kekuatan besar masih melukainya dan membuatnya terbang di dinding, menciptakan lubang di atasnya. Tanpa sedikit pun keraguan, Buddha Yin memerintahkan perintah bunuh dan ketiga lelaki bersenjatakan artefak Buddha mulai membantai para lelaki itu dengan pakaian hitam. Ketiganya sangat kuat karena Buddha Yin sendiri memiliki kekuatan pada tahap awal formasi roh, sedangkan dua lainnya, Yang Yi dan Yang Er berada di tahap pertengahan Naschen Soul. Dengan hati yang berdenyut-denyut konstan, Ki Kitagawa hampir menangis dalam kesusahan dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Suara keras dan menderu datang dari kapal unik di tangannya saat itu langsung ke langit. Untuk sementara waktu, Ki Kitagawa seolah-olah berubah menjadi harimau yang menyerbu menuju Yin Buddha. Dia telah menunjukkan kekuatan yang sangat lemah di masa lalu, jauh di bawah bahkan dua orang di bawah Buddha Yin. Tapi momentum dan auranya kali ini hanya menakutkan. Kecepatannya sangat cepat dan butuh dia hanya sekejap untuk mengirim ratusan serangan pisau. Musuh fana seperti kita sekarang, Anda dapat pergi ke neraka dulu sekarang, fosil biksu Buddha Yin. Saat menghalangi serangan Ki Kitagawa, Buddha Yin tersenyum dengan sedih. Aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam selama ini, Ki Kitagawa. Miyaji memang mengingatkan saya untuk menyelidiki pembangkang dan pengkhianat sebelumnya, tetapi saya tidak pernah menemukan petunjuk. Kaulah yang berubah menjadi orang yang telah menargetkan istana gembira tahun ini. Kalian semua hanya sisa-sisa sekte Buddhis dari Cina.
Apakah Anda benar-benar berpikir orang Jepang tidak tahu bahwa Anda telah diam-diam mengembangkan kekuatan Anda di sini selama ini? Rencana yang dibuat Jenderal Fukuda untuk menargetkan Joyous Palace-mu telah dijalankan. Tunggu saja, kalian semua akan dimusnahkan dan tidak ada dari kalian yang akan hidup pada saat itu. Kikitagawa berteriak dengan keras. Jenderal Fukuda, mata dipenuhi dengan niat membunuh, Buddha Yin balas berteriak dengan keras, sialan tua itu telah menghalangi kita selama bertahun-tahun, namun ketua istana tidak pernah melakukan apapun padanya karena dia tidak ingin mengundang masalah yang menyusahkan. Sekarang saya bisa melihatnya. Anda berubah menjadi guk-guk berjalan Jenderal Fukuda, ya. Nippon Banzai. Setelah menghindari serangan balik Buddha Yin, Kikitagawa menemukan bahwa beberapa sosok datang dari cakrawala di kejauhan ketika dia tertawa terbahak-bahak. Di udara beberapa kilometer jauhnya, Tang Xiu dan Tang An tetap bersembunyi di tengah-tengah awan dan menyaksikan pertarungan di kejauhan. Tang Xiu merasa sedikit khawatir tentang Buddha Yin sebelumnya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia telah memandang rendah para kultivator dari Jepang. Tiongkok memiliki kultivator tangguh, dan juga mirip dengan Jepang. Banyak orang datang, Grandmaster. Ekspresi Tang An tiba-tiba sedikit bergeser dan dia dengan cepat menarik lengan baju Tang Xiu. Mengikuti arah yang dia lihat, Tang Xiu menggeser visinya ke arah lain. Adegan itu agak mengejutkannya karena dia melihat beberapa ribu orang lincah mirip dengan gelombang pasang mendekati cepat 6 km jauhnya dari tempat di mana Kikitagawa dan Yin Buddha bertempur. Jantung Tang Xiu berdenyut lebih cepat saat rasa tidak percaya menutupi wajahnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa negara kecil seperti Jepang sesumbar seorang ahli. Mengamati kekuatan beberapa ribu orang ini, kebanyakan dari mereka telah mencapai tahap penyulingan Qi dan banyak yang setara dengan para penggarap yayasan pendirian. Jangan bilang semua petani di Jepang datang ke sini. Bibir berkedut beberapa kali, mata Tang Xiu jatuh pada topeng perunggu Tang An. Mereka entah bagaimana terlihat aneh, Grandmaster. Tang An menggelengkan kepalanya. Perhatikan baik-baik wajah mereka serta lintasan lari mereka. Sesuatu yang aneh. Tang Xiu sedikit terkejut dan kemudian dengan hati-hati mengamati beberapa ribu ahli berlari cepat di bawah ini. Mulutnya berkedut lagi beberapa kali saat dia bersenandung dengan marah. Huff. Mereka adalah pejuang genetik. Sebagian besar dari orang-orang ini telah mengambil injeksi gen binatang. Lihat saja postur lari mereka yang mirip dengan binatang buas. Sialan, kenapa Jepang begitu tidak normal dan sesat, untuk berpikir bahwa seseorang mengubah begitu banyak orang seperti ini. Berdasarkan pemahaman saya tentang Jepang, orang-orang di negara ini terbagi menjadi dua jenis yang berbeda. Yang satu memiliki karakter yang sangat bangga dan yang lain memiliki kompleksitas inferioritas. Orang yang sombong sangat arogan dan cenderung tidak berhenti, bahkan menggunakan metode yang brutal dan kejam untuk mengejar tujuan mereka, sedangkan yang terakhir adalah tipe pemalu, berjuang untuk bertahan hidup di masyarakat. Tetapi karena keadaan inilah orang-orang dengan dua tipe kepribadian ini kemungkinan akan terpelintir seandainya mereka menemukan kesempatan seperti ini. Saya bisa menjamin sebagian besar orang Jepang akan bersedia disuntik dengan agen genetik dan menjadi pejuang genetik yang kuat jika menjanjikan kekuatan yang luar biasa. Sebuah cahaya dingin menyala di mata Tang Xiu saat dia dengan dingin bersenandung dan berkata, "Huff. Manusia adalah manusia dan hantu, monster, serta setan adalah jenis mereka sendiri. Para pejuang genetika itu juga bukan. Hanya beberapa orang biadab yang brutal. Saya akan memastikan untuk menyingkirkan para pejuang genetik ini ketika saya memiliki kemampuan nanti. Saya pikir para pejuang genetika ini adalah orang Jepang, Grandmaster. Mereka sangat mungkin di sini untuk berurusan dengan Istana Gembira," jawab Tang An dengan lembut. Selain itu, tujuan utama kami datang ke Jepang adalah untuk membantu Kuwako menjadi orang yang paling kuat di Jepang. Semakin banyak dari mereka yang mati, semakin mudah bagi Kuwako untuk mengendalikan negara ini di masa depan. Tang Xiu menyetujui mengangguk dan berkata, "Benar itu. Mereka berada dalam situasi guk-guk makan guk-guk, jadi mari kita menonton kesenangan. Tidak ada yang akan mempengaruhi kita bahkan jika kedua belah pihak binasa. Tapi ada sesuatu yang akan mempengaruhi kita, Grandmaster." Tang An menyela dengan suara rendah tiba-tiba. "Hah? Sesuatu dapat mempengaruhi kita. Apa itu?" tanya Tang Xiu terkejut. "Orang suci Istana Gembira itu tidak boleh mati, Grandmaster," jawab Tang An berbisik. Tang Xiu sedikit mengerutkan alisnya dan bertanya, mengapa dia tidak bisa mati? Dia mungkin seorang perawan dan memiliki beberapa penampilan, namun dia masih salah satu dari orang-orang Istana Joyous. Kita mungkin memilih untuk tidak membunuhnya dan beberapa lainnya dari Istana Gembira, tetapi para biksu tua Sekte Buddha di daratan pasti tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Apakah kamu tidak mendengarnya juga sebelumnya, Grandmaster? Tang An membantah. Orang suci itu adalah kuali wanita tungku. Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda jika Anda mengambil tubuhnya.
Potong omong kosong, tegur Tang Xiu. Tang An menggelengkan kepalanya. Grandmaster, saya dapat mengatakan bahwa kekuatan orang-orang ini setara dengan para ahli jiwa Naschen, dan bahkan dapat bersaing dengan orang-orang di tahap formasi roh. Saya menduga bahwa guru Istana Joyos bahkan memiliki kultivasi yang lebih dalam dan jauh lebih kuat. Kenapa kau tidak bisa mengambil tungku yang berfungsi bahkan untuk pria itu? Perempuan itu hanyalah alat, tidak lebih. Lebih baik memiliki kekuatanmu melompat lebih jauh daripada memberikannya kepada orang lain dengan harga murah dan membiarkannya mati sia-sia. Tidak bisa. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Itulah yang dilakukan setan. Tindakan mengkultivasikan tungku wanita sudah merupakan tindakan setan, tetapi bagimu, ini seperti beberapa proses daur ulang. Tang An mempertanyakan keputusannya. Kamu, entah bagaimana, Tang Xiu tidak bisa memahami pikiran macam apa yang memenuhi pikiran Tang An. Orang-orang mengatakan bahwa hati seorang wanita dalam seperti laut. Dia benar-benar tidak bisa membuat kepala atau ekor dari apa yang baru saja dinaikkan oleh Tang An. Namun, semua kebingungan di kepalanya hilang oleh pernyataan berikutnya. Kamu memang memiliki kekuatan yang sangat kuat, Grandmaster. Tetapi Anda juga tahu bahwa melangkah lebih jauh dalam kultivasi lebih sulit. Kekuatan Anda saat ini harus berada pada tahap formasi roh, dan bahkan mereka yang berada pada tahap yang sama tidak akan dapat menyamai Anda. Namun, saya pikir Anda harus memanfaatkan setiap kesempatan bagi Anda untuk melangkah lebih jauh dan mematahkan belenggu pesawat ini. Guru memberitahu saya bahwa kami memiliki musuh di dunia immortal. Kita mungkin cukup kuat, tetapi begitu juga musuh kita. Itu sebabnya kita harus mempercepat kultivasi kita dan membuang kelonggaran kita. Itu semua semakin menjadi alasan bahwa kita harus memanfaatkan setiap kesempatan di hadapan kita. Bahkan jika apa? Tang Xiu mengerutkan kening. Bahkan jika hubunganmu dengan wanita lain berakhir asam dan pahit, kata Tang An dengan suara berat. Tang Xiu menghela napas dalam dan menggelengkan kepalanya. Aku bisa mendapatkan dari mana asalmu, An. Saya benar-benar. Tetapi meningkatkan kekuatan saya menggunakan metode ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat saya lakukan. Kita akan meningkatkan, dan beberapa cara hanya dimaksudkan untuk kita gunakan untuk mencapainya. Tetapi beralih ke jenis perbuatan iblis seperti ini adalah tidak penting. Anda sebaiknya membuang pemikiran seperti itu. Selain itu, ada juga beberapa kemungkinan bahwa saintes ini mungkin memiliki kegunaan untuk Master Istana Joyos, tetapi hal yang sama mungkin tidak sama denganku. Dia hebat untuk setiap praktisi, Grandmaster. Tang An bersikeras. Aku pernah membaca deskripsi wanita ini di paviliun perpustakaan klasik. Dia pernah berkeliaran di seluruh China selama bertahun-tahun di masa lalu dan kemudian memperoleh sejumlah manual kuno, salah satunya adalah tulisan suci yang menulis Frost Buddhist Relic. Aku sudah bilang untuk membuang pemikiran ini, An, jawab Tang Xiu dengan suara yang dalam. Tang An masih ingin membantah, tetapi dia akhirnya menelan kembali kata-katanya setelah melihat ekspresi cemberut Tang Xiu. Tapi matanya yang keras kepala mengkhianatinya dan dia tampaknya telah membuat pikirannya diam-diam. Tang Xiu benar-benar membuang gagasan Tang An yang baru saja memberitahunya. Dia memiliki intinya. Dia mungkin telah menggunakan beberapa cara untuk mencapai suatu tujuan, tetapi itu tidak berarti dia akan menggunakan cara apapun. Itu kodenya dan itu adalah intinya. Bahkan jika dia bisa kembali ke tahap puncak supremasi secara langsung setelah melakukan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dia lakukan. Kultivasi tidak terbatas pada fisik seseorang tetapi juga hati. Kultivasinya nanti pasti akan terpengaruh jika dia melakukan perbuatan seperti apa yang dikatakan Tang An. Tiba-tiba, alisnya terangkat dan dia berkata dengan suara rendah, itu menarik. Saintes Joyos Palace ini benar-benar dihasut oleh Ki Kitagawa. Dia tidak bodoh. Dia akhirnya menyadari bahwa dia selalu dianggap sebagai alat. Tang An mengangguk. Meskipun aku mengasihani keadaannya, dia tidak punya pilihan lain selain berdiri di barisan-barisan mereka dan bertarung berdampingan. Dia bisa menghadapi ketiga pria yang datang kemudian jika dia memilih Ki Kitagawa. Kamu sudah menebak-nebak sepanjang waktu. Tanya Tang Xiu. Ya, tapi menebak hanya itu, tebakan, jawab Tang An. Tidak ada gunanya karena aku mungkin kehilangan muka di depanmu jika aku salah, Grandmaster. Tang Xiu tersenyum ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah dengan saya jika Anda tidak mengatakannya, tapi saya akan memberitahu Anda milikku. Saya tidak perlu menebak. Begitu dia punya pilihan, dia mungkin tidak memilih Istana Gembira atau Ki Kitagawa, melainkan prajurit genetika Jepang. Kau agak spekulatif, Grandmaster. Menurut Anda mengapa orang-orang itu bukan bawahan Kitagawa? Tidak bisakah dia mengumpulkan kekuatan seperti itu dengan kemampuannya? Yah, sudah pasti bahwa dia seseorang dari agen negara tertentu di Jepang, jawab Tang Xiu acuh tak acuh. Karena dia orang Jepang dan Joyos Palace Saintes memilih untuk berpihak pada para pejuang genetika itu,
bukankah itu sama dengan memilih pihak Kikitagawa? Tidak juga. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar pintar, dan begitu dia yakin bahwa Kitagawa adalah seseorang dari otoritas Jepang, dia sangat mungkin untuk segera menemukan cara untuk pergi cepat. Meskipun itu juga pasti bahwa dia mungkin juga berpikir bahwa bahkan Kitagawa tidak akan bisa melakukan apapun padanya begitu dia berjanji setia kepada Jepang dengan tulus. Namun, bukankah lebih baik memberinya satu pilihan lagi? Tanya Tang An. An, kamu sebaiknya tidak memikirkan ide-ide busuk jika kamu tidak ingin melukaiku. Tang Xiu menyipitkan matanya dan dengan ringan berkata, setiap keputusan yang aku buat selalu dipikirkan dengan baik dan aku sudah menganalisis pro dan kontra. Tapi apa? Grandmaster. Ekspresi Tang An sedikit bergeser dan dikejar dengan buru-buru. Senyum muncul di wajah Tang Xiu. Tetapi, siapa yang bisa hidup di dunia ini tanpa melakukan kesalahan? Anda bisa membuat kesalahan, tetapi Anda bisa menebus diri sendiri dan melakukannya setelah itu. Itu selalu merupakan kebajikan terbesar dan paling penting yang dapat dimiliki seseorang. Kata-kata mengatakan bahwa mereka yang bertobat dan mengampuni dosa mereka bisa menjadi Buddha segera. Selain itu, mereka yang lemah selalu mengalami kesulitan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri dan seringkali terjebak dalam sesuatu. Mungkin ada kesempatan untuk saintes Istana Gembira ini jika dia memiliki Buddha di dalam hatinya. Dan jalan itu adalah sekte Buddhis di Tiongkok. Memasuki sekolah Buddhis dan menjadi biarawati. Ekspresi Tang An sedikit berubah dan dia mengerahkan lebih banyak kekuatan pada kukunya, menusuk telapak tangannya. Halaman di kejauhan telah diratakan ke tanah, bahkan menyebabkan puluhan rumah di sekitarnya menanggung beban. Puluhan keluarga dengan lebih dari 100 jiwa menjadi korban dan meninggal di rumah-rumah mereka yang roboh akibat pertempuran hebat. Mata tajam Buddha Yin bisa dengan mudah memperhatikan para ahli yang datang dengan sangat cepat. Sebagai seseorang yang tahu hampir segalanya tentang Istana Gembira, dia bisa langsung menentukan bahwa orang-orang ini tidak ada di sisinya, yang berarti mereka adalah musuh. Silakan gunakan flute pemanggil jiwa, Saintes. Joyous Palace Saintes, yang baru saja membunuh bawahan Kikitagawa, tiba-tiba berubah ekspresi setelah mendengar seruan mendadak dari Buddha Yin. Keadaan pikirannya berubah dengan cepat. Dia bahkan mempertanyakan identitas dan statusnya dan karena itu, ingin meninggalkan Istana Gembira untuk beberapa waktu. Setidaknya, dia harus menemukan tempat yang damai untuk mengenang masa lalunya dan memikirkannya. Situasi saat ini akan memberinya cara mudah untuk keluar, tetapi jika Istana Gembira memanggil semua anggotanya di Kyoto, perang yang lebih brutal pasti akan terjadi dan akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri ketika ada begitu banyak murid dari istana saat itu. Apa yang harus saya lakukan? Dia tiba-tiba ragu-ragu untuk sementara saat pikiran yang tak terhitung itu memenuhi pikirannya. Buddha Yin segera tegang dan tampak gelisah ketika mendapati bahwa orang suci tidak melakukan apa yang dia minta. Dia mungkin kuat, tetapi dia harus melarikan diri ketika menghadapi ribuan musuh. Apa yang masih ragu tentang dirimu, Saintes? Kali ini adalah kita atau mereka yang akan mati dan memutuskan siapa yang akan menjadi pemenang dan pecundang. Yin Buddha berteriak. Terlalu, tuti-tum. Sambil menggertakkan giginya, Joyous Palace Saintes akhirnya kehilangan keberaniannya untuk memilih untuk mengkhianati Joyous Palace pada saat ini dan dengan cepat mengeluarkan seruling hijau dan memainkan beberapa nada hijau. Pada saat ini, beberapa ratus anggota Istana Joyous dalam radius 2188 meter persegi di Kyoto, termasuk 3 nyonya dan 24 buah catur, segera menyelesaikan semua masalah, terlepas dari pekerjaan mereka atau apa yang sedang mereka lakukan. Mereka bergegas ke distrik Tomoda yang terpencil dengan agresivitas dan kebiadaban seolah-olah mereka akan menghadapi pertempuran. Pertarungan untuk membunuh selalu berdarah dan membunuh kegilaan tidak bisa dihindari. Tang Xiu sendiri tidak terganggu dan menyaksikan adegan itu dengan tenang. Tingkat pertempuran dan pembantaian seperti itu adalah sesuatu yang sudah dia alami berkali-kali. Dia bahkan memiliki andil untuk terlibat dalam medan perang gila-gilaan jutaan kali. Tang An, yang berdiri di sebelahnya, dan kelompok Moawu yang baru tiba, bagaimanapun, tampak terkejut. Bukankah ini terlalu panik dan heboh, Sekte Master? Ini adalah pertama kalinya saya sebagai pengamat dalam pertempuran skala ini, kata Suesa dengan wajah serius. Lingkungan tempat tinggalmu terlalu nyaman, jadi kau dikejutkan oleh pertempuran kecil ini. Yang mengingatkan saya, itu akan buruk bagi Anda. Sepertinya saya harus mengatur beberapa adegan pertempuran besar nanti. Itu akan membuat Anda menyadari diri sendiri dengan baik setelah Anda mengalaminya. Mo Awu dan Suesa menyusut. Mereka tidak suka bertarung dan membunuh jika itu tidak perlu, apalagi pertempuran yang melibatkan beberapa ribu pejuang. Itu sudah cukup gila untuk mereka. Mereka tidak bisa membayangkan adegan seperti apa jadinya jika skalanya jauh lebih besar dari ini.
Alis Tang Xiu tiba-tiba terangkat dan dia berkata, "Yah, hari ini benar-benar semakin semarak. Saya pikir sedikit sekali tempat kecil seperti Jepang memiliki begitu banyak ahli tersembunyi. Itu membuat saya sadar betapa bahagianya rata-rata orang di Tiongkok." "Hah? Mengapa Anda mengatakan itu, Sekte Master?" Mo Au berkata dengan wajah bingung. "Jumlah kultivator di Tiongkok mungkin lebih dari jumlah orang yang Anda lihat di sini sekarang. Jumlahnya bahkan beberapa kali lipat. Tetapi ada berapa orang di Tiongkok dan seberapa besar wilayah Tiongkok? Tidakkah Anda melihat bagaimana rata-rata orang di sana hidup bahagia, sejahtera, dan nyaman? Bagaimana dengan Jepang? Wilayahnya jauh lebih kecil, namun memiliki sejumlah besar praktisi serta pejuang genetik. Bagaimana dengan rata-rata orang Jepang? Tidakkah mereka akan tertindas dan mengalami kesulitan untuk memiliki kehidupan yang bahagia dan pekerjaan yang damai seperti rekan-rekan Cina mereka? Sejauh pengetahuan saya, perkembangan ekonomi Jepang sangat tinggi, namun ditujukan pada kelompok masyarakat tertentu. Meskipun memiliki wilayah yang kecil dan populasi yang besar, perbedaan antara yang kaya dan yang miskin seperti abisal jurang. Orang kaya tinggal di bangunan tinggi tanpa noda itu, sedangkan orang miskin hanya bisa bersarang di ruang peti mati atau motel keluarga. Beberapa bahkan harus tinggal di warung internet. Kyoto, misalnya, adalah kota besar yang ramai dengan banyak imigran. Namun mereka tinggal di ruangan beberapa meter persegi, meremas diri di tempat yang ramai dan kecil, Mo Au. Tang Xiu menatapnya dengan persetujuan. Itu membuat Jepang seperti tempat yang tidak manusiawi di mana manusia akan melahap jenis mereka sendiri. Namun, itu juga penyebab utama kelainan sosial yang tidak normal, terutama industri eskes seperti yang Anda lihat di sini, yang saya curigai adalah karya orang-orang Istana Joyos. Suara mendesing. Sesosok samar berkabut dari kejauhan. Itu adalah Kuwako, yang berlari cepat untuk tiba di depan Tang Xiu dan berbicara dengan wajah berseri-seri. Para pria yang saya tanam di seluruh Kyoto baru saja melaporkan munculnya para praktisi di mana-mana. Mereka sangat dicurigai sebagai anggota Istana Joyos, dan mereka semua sekarang pindah ke sini. Saya curiga ini terkait dengan seruling yang Joyos Palace Scientist mainkan. Tang Xiu memasang ekspresi aneh dan menjawab, "Mengapa saya merasa operasi kami berjalan terlalu lancar? Kami memang memberikan petunjuk kepada agen negara Jepang tertentu, namun mereka hanya membunuh satu sama lain secara proaktif tanpa kami harus terlibat dalam pertempuran. Bukankah itu berarti langkah saya mengirim Miao Wentang untuk memberitahu sekte Buddhis itu tidak perlu?" Di tempat tertentu di kejauhan, Ki Kitagawa dan puluhan orang yang tersisa masih terlibat dalam pertempuran dan mengepung Joyos Palace Scientist, serta mencegah para pejuang genetika membunuhnya, sementara Buddha Yin yang sangat kuat dan dua orang kepercayaannya tetap membantai para pejuang genetika tanpa menahan diri. Namun, seperti halnya semut mati untuk permen, mereka terus berkerumun ke depan. Sekelompok pejuang genetika ini benar-benar telah kehilangan ketakutan mereka akan kematian dan berjuang dengan segala yang mereka miliki untuk kesempatan membunuh atau melukai Buddha Yin, Yang Yi, dan Yang Er. Itulah alasan utama ketiganya dengan cepat terluka oleh luka hanya dalam waktu 10 menit. Kamu berdua melindungi saintes dan melarikan diri. Buddha Yin mengirim 6 pejuang genetika ke kematian mereka dan muncul di sebelah Sang Suci dengan cepat ketika ia berteriak kepada dua bawahannya. Dalam sesaat, baik Yang Yi dan Yang Er bergegas ke sisi Joyos Palace Scientist. Luka bisa terlihat menghiasi tubuh mereka, tetapi mereka masih terus membunuh para pejuang genetik ini dengan gila. Itu benar-benar membakar jalan mereka dengan jalan berdarah. Kelompok 4 dengan panik mengukir jalan keluar dengan perjuangan keras untuk beberapa kilometer. Tepat ketika mereka berada di ujung tali, orang-orang Istana Joyos akhirnya tiba. Batch pertama ini jumlahnya kecil, hanya sekitar selusin, tapi itu cukup untuk mengangkat semangat mereka. Mati. Niat membunuh di hati Ki Kitagawa dikalikan beberapa kali setelah memperhatikan kedatangan anggota Istana Joyos. Dia telah mempertahankan kekuatannya ketika bertarung dengan Buddha Yin, tetapi kali ini, dia akhirnya memutuskan untuk membunuh biksu dan dua bawahannya tanpa banyak penundaan dan merebut saintes istana yang gembira. Menyerang hampir dengan cara serangan diam-diam, pisau panjang memotong tangan Yang Yi. Pisau itu kemudian bergerak dalam lintasan yang aneh dan membuka perut pria itu. Organ internal Yang Yi akan meledak dan jatuh seandainya lukanya sedikit lebih dalam. Puff, puff, puff. 3 pejuang genetika menyerbu Yang Yi yang terluka parah, 2 di antaranya bahkan memegang lengan Yang Yi ketika pria itu meraih leher yang ketiga, bahkan beberapa pejuang genetika lainnya secara akurat mengambil kesempatan itu dan menikamnya dengan senjata mereka. Yang Yi, Yang Er meraung dan hendak berpisah. Dia dengan marah menebas puluhan tentara genetika dan bergegas ke Yang Yi secepat kilat.
Dia dengan cepat membuat segel teknik rahasia yang menggandakan kekuatannya langsung setelah melihat keadaan sengsara Yang Yi dan dengan panik mencekik beberapa pejuang genetik sampai mati sebelum meraih Yang Yi. Bunuh-bunuh dan Ruen. Yang Yi memuntahkan seteguk darah dan langsung mati setelah meninggalkan kata-kata itu dengan lemah. Aku akan membunuh kalian semua. Yang R menurunkan tubuhnya dan mengamuk saat ia menyerbu ke kerumunan pejuang genetik di sekitar dengan pukulan keras. Tetapi setelah membunuh sedikit di atas 20 orang, orang-orang berjas hitam dengan tingkat kultivasi inti emas membuatnya mengelilinginya dan terjebak. Pada saat ini, sosok kurus lemah tiba-tiba muncul dari biru di tengah-tengah kerumunan dan katana tajamnya menembus leher Yang R melalui belakang. Perpisahan, Paman Yang. Sosok itu adalah seorang bocah lelaki berusia 10 tahun yang menatap kosong ke arah Yang R. Percaya ke seluruh wajah Yang R. Dia tahu siapa bocah ini. Si kecil telah memainkan peran putra Ki Kitagawa. Dia tidak pernah berharap bahwa anak lelaki kecil yang dia pikir tidak memiliki kesempatan untuk menimbulkan ancaman, sekarang berubah menjadi algojo. Waktu berlalu dengan cepat. Ribuan jiwa hilang dalam pertempuran dan jumlah anggota Istana Joyos terus meningkat, menghasilkan peningkatan jumlah piala untuk para pejuang genetika. Setelah Ki Kitagawa dan anak buahnya berhasil membunuh Yang Yi dan Yang R, pria itu akhirnya dapat memberikan pukulan berat kepada Joyos Palace Scientist dan membawanya pergi dari medan perang. Kau tahu, orang berubah seperti hari yang berubah menjadi hujan. Ki Kitagawa bergumam sambil menonton adegan medan perang. Joyos Palace Scientist batuk seteguk darah dan berteriak dengan marah, kamu jernih pada nasib seperti apa yang akan kamu akhiri karena mengkhianati Istana Gembira, Ki Kitagawa. Terlepas dari apa identitas asli Anda telah menjadi anggota Istana Joyos dan bahkan sepotong catur. Tunggu saja, Anda akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dan tak berperasaan di hari-hari berikutnya. Hanya kematian yang menunggu Anda bahkan jika Anda lari ke ujung bumi. Tidak ada yang tahu apakah Istana Gembira masih ada sampai hari itu. Ki Kitagawa mencibir. Kau sedang berbicara tentang batasan yang Miyaji-mu berikan padaku, bukan? Kecewa? Nona, saya juga mendapatkan teknik rahasia untuk menghapusnya kembali ketika saya mencuri cermin langit yang membara. Kamu benar-benar memilikinya. Joyos Palace Scientist tampak ngeri dan dengan cepat bertanya. Pria itu hanya mencibirnya sebagai jawaban. Dia tidak menjawab dan hanya menunggu. Pada saat ini, murid-murid Istana Joyos secara bertahap mendapatkan tanah, dan korban pejuang genetik meningkat dengan cepat. Sepertinya kamu akhirnya akan kalah, Ki Kitagawa. Pria itu mengawasinya dengan ekspresi aneh dan berkata dengan senyum tipis, apakah kamu belum melihat sesuatu? Kenapa aku tidak terlihat sedikit takut bahkan dalam situasi ini, ya? Jawaban itu membuat Joyos Palace Scientist menatap kosong ketika perasaan buruk memenuhi hatinya. Ini tentang waktu. Anda tahu, jumlah anggota Istana Gembira di Kyoto seharusnya tidak lebih dari 500. Dan 400 dari mereka ada di sini. Baiklah, biarkan aku memuaskan rasa penasaranmu. Saya akan memberitahu Anda kartu terbaik yang pernah saya andalkan. Setelah mengatakan itu, dia melesat ke langit. Menghadap kerumunan yang berkelahi di bawah, dia berteriak, hei, waktunya hampir habis. Apalagi yang Anda tunggu? Suara gemuruh langsung menembus ke awan di langit. Pada saat ini, adegan pertempuran berubah. Lebih dari 100 orang dari Istana Gembira yang telah bertarung dengan para pejuang genetika tiba-tiba mengubah senjata mereka ke pihak mereka sendiri, menangkap bekas rekan mereka tanpa disadari dan akhirnya menusuk mereka dengan pedang dingin. Mengapa? Dengan sangat tidak percaya pada wajah mereka, banyak anggota Istana Joyos yang terluka parah mendesis pada mantan rekan mereka yang menyerang mereka. Budayin percaya diri dalam kemenangan untuk sisinya dan seolah-olah dia telah melihat bendera kemenangan melambai-lambai bersama dengan kemuliaan yang menyingsing di atas mereka. Namun, perubahan mendadak itu membuatnya tidak siap. Dia akan terbunuh dari serangan mendadak dari 3 senjata dingin jika dia tidak bereaksi cukup cepat dan cukup kuat untuk menghindarinya. Mengapa? Garis-garis nadi hijau menonjol di dahinya. Niat membunuh di matanya hampir membeku. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia benci dan ingin bunuh dalam kehidupan ini, tidak pernah sekalipun keinginan untuk membunuh begitu kuat seperti pada saat ini. Hehehe, semburan tawa kurang ajar yang menusuk telinga terdengar ketika seorang lelaki besar berjas hitam memegang tongkat dan menyeringai berkata, kenapa? Bagaimana bisa pertanyaan bodoh seperti itu diajukan dari Anda, Budayin? Anda benar-benar ingin tahu mengapa kami mengkhianati Istana Gembira dan burung nasar tua menyebalkan itu. Hahaha, tetapi Anda telah memberi kami banyak sumber daya kultivasi. Mungkin juga memberitahu Anda hal itu sehingga Anda bisa menjadi hantu yang mengerti nantinya. Semuanya untuk kebebasan. Kebebasan. Yin Buddha berkata dengan berat, kamu ingin memiliki kebebasan. Bisakah Kitagawa atau orang lain memberi Anda kebebasan?
Hanya kematian yang menunggu orang-orang yang mengkhianati Istana Gembira, dan jangan lupakan segel pembatasan pada dirimu. Pria besar kekar itu memandangnya seolah-olah melihat seorang idiot, dan bahkan senyum di wajahnya berubah lebih tidak bermoral. Segel pembatasan itu, iya. Oh tidak, saya sangat takut. Hahaha. Apakah Anda pikir kami masih berani mengkhianati Istana Gembira jika kami masih memiliki mantra pembatasan burung pemakan bangkai tua itu? Oi, sage yang terhormat, Yin Buddha, kami akan membuatmu menjadi sage hantu yang terhormat sehingga kamu dapat menikmati waktumu di neraka. Saudara, bertarung dan bunuh. Kata-kata pria kekar itu hampir membuat Buddha Yin batuk seteguk darah. Siapa yang berani berbicara dengannya seperti itu di seluruh sekte Gembira kecuali untuk peles-peles sebelumnya? Aku akan membunuhmu hari ini. Melepas benang manik-manik yang selalu dipakainya, Buddha Yin melantunkan dan meluncurkan teknik ketika manik-manik itu tiba-tiba melesat ke atas, membentuk benda raksasa dengan diameter puluhan meter. Boom! Setiap manik tanpa ampun membombardir para pejuang genetika dan pengkhianat Istana Joyos di sekitarnya dan langsung meledak setelah sasaran ditabrak. Puluhan orang langsung terbunuh dengan setiap serangan. Pria kekar itu sendiri dihantam keras oleh bom manik-manik itu, tetapi selamat karena ia mampu menghindari bagian vitalnya terkena. Saat dia menahan rasa sakit dan ingin memanggil temannya untuk melawan Yin Buddha, jarum tajam tiba-tiba menembus gelabelannya. Ribuan utas pembungkus Buddha, lapisan lengan yang tumpang tindih secara konstan berubah dan bergerak seperti telapak tangan dan tangan yang memainkan tali. Bersamaan dengan gerakan jari-jari Buddha Yin, benang terlihat bergerak tanpa henti bahkan ke mata terbuka, dengan jarum di ujung benang berputar-putar untuk menembus bagian vital prajurit genetika. Darah mengalir seperti sungai dan mayat-mayat mengotori tanah di mana-mana. Buddha Yin balistik mengamuk dan berada dalam kegilaan membunuh, seperti halnya anggota Istana Gembira lainnya. Kedua belah pihak sekarang saling membunuh dalam keadaan hiruk-pikuk. Mayat terus menumpuk dan warna merah darah terus menjadi lebih jelas sementara anggota Istana Joyos secara bertahap menang. Kikitagawa menarik diri dari pertempuran setelah Joyos Palace Scientist di bawah kendalinya. Puluhan pria kokoh berbaju hitam di sekitarnya sama-sama tidak terburu-buru untuk bertindak. Mengapa Jenderal Fukuda belum datang, Tuan? Seorang lelaki kekar dengan cepat mendekati Kikitagawa dengan tatapan khawatir. Kikitagawa mendengus dingin dan menjawab, untuk apa kamu cemas? Jenderal Fukuda adalah orang yang mendalangi seluruh rencana dan memetakan strategi, untuk memulai. Dia secara alami akan muncul dengan pasukan yang kuat jika saatnya tiba. Kita kehilangan banyak orang hari ini, dan aku khawatir kita akan kehilangan lebih banyak orang jika ini terus berlanjut, kata lelaki besar dengan senyum paksa. Kikitagawa menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat Joyos Palace Scientist yang berwajah bercadar. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit ketika dia berteriak keras, "Hei, Yin Buddha. Saya mendesak Anda dan orang-orang Istana Joyos Anda untuk berhenti sekaligus. Lain, saya akan membunuh Santa Anda sekarang. Aku yakin kamu sangat jelas betapa pentingnya dia bagi burung herring tua itu." Berhenti. Buddha Yin berteriak keras-keras setelah menghancurkan seorang pejuang genetika dan mengirimnya ke kematiannya. Pada saat itu, kedua belah pihak dengan cepat berpisah, meskipun aura pembunuhan mereka tidak surut. Masing-masing menatap belati ke yang lain dan satu perintah akan membuat mereka memasuki kembali pertempuran sekali lagi. Kikitagawa dengan senang hati mengangguk dan matanya perlahan menyapu ke arah sekitarnya. Beberapa detik kemudian, dia berteriak keras, "Hei, Tang Xiu. Saya tahu Anda telah menonton di dekat Anda dengan orang-orang Anda. Kamu juga menargetkan Istana Gembira, jadi kenapa kita tidak bekerja sama sekarang?" Di suatu tempat di kejauhan, Tang Xiu menyipitkan matanya dan menyaksikan Kikitagawa yang tampak tenang. Dia kemudian menoleh ke Kuwako dan bertanya, "Apakah kamu pikir kita bisa bekerja sama dengan orang ini, Kuwako?" Kuwako memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan menjelaskan, "Kami memiliki terlalu sedikit jumlahnya sekarang dan rasanya seperti menari dengan ketidakmungkinan jika kita memilih untuk bekerja sama dengannya. Selain itu, Kitagawa telah menjadi anggota Istana Joyos sebelumnya. Kami belum sepenuhnya mengetahui detailnya, jadi kami tidak dapat menempatkan taruhan judi padanya seperti yang sekarang. Saya pikir kita lebih baik membiarkan mereka melahap satu sama lain dan menjadi pihak ketiga yang mendapat manfaat dari pertarungan." Tang Xiu memberinya pandangan setuju dan mengangguk. Datang ke Jepang pada awalnya untuk penyelamatan, dan baru kemudian ide untuk memperluas wilayah itu dimunculkan. Mari bersenang-senang karena Jepang begitu indah. Selain itu, bahkan jika kita harus bekerja sama dengan pihak lain, itu harus menunggu sampai para ahli sekte Buddha tiba. Tak lama setelah itu, ia mengeluarkan perintah ke Kuwako, Mo Au, dan sisanya untuk segera mundur dari tempat kejadian, sedangkan ia sendiri melesat ke tempat kejadian.
Ketika dia datang di tempat yang berjarak sekitar 1 kilometer dari kedua orang itu, dia menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan keras sambil tersenyum. Kikitagawa, kau pembangkang istana gembira dan bekerja sama denganmu agak mustahil karena kesepakatan itu terlalu banyak risiko untuk diambil. Saya tidak akan mengambil bagian dalam permusuhan kedua belah pihak meskipun saya memiliki permusuhan pribadi dengan istana Joyos. Kamu ingin menyingkirkan aku sebelumnya, Tang Xiu. Itu juga tidak ada hubungannya dengan balas dendam pribadi Anda. Kitagawa mengejeknya. Aku tahu kamu sudah mencoba untuk mencabut istana gembira dan sekarang kesempatan ada di hadapanmu. Jika Anda melewatinya dan kami menghadapi istana Joyos secara mandiri, tidak akan mudah bagi Anda untuk berurusan dengan mereka lagi nanti. Mata lebih dari 3.000 orang yang masih hidup sekarang terfokus pada Tang Xiu. Kecuali bagi sedikit orang yang tahu sedikit tentang identitas Tang Xiu, sisanya benar-benar dalam kegelapan tentang siapa pecandu ini. Ekspresi berubah jelek, Yin Buddha berteriak dengan suara berat, permusuhan apa yang Anda miliki dengan istana gembira, bocah? Kamu punya dendam pribadi dengan siapa? Dengan siapa aku memiliki dendam pribadi adalah sesuatu yang orang itu jelas sekali tentangnya. Bagaimanapun, Anda dipanggil Buddha Yin, iya. Aku tidak akan repot-repot mengambil bagian dalam pertarungan antara kalian berdua. Selain itu, saya tidak perlu mengambil tindakan sendiri jika musuh pribadi saya mati dalam pertempuran Anda juga. Silakan mencoba lagi jika mau, jangan pikirkan aku. Kikitagawa mengerutkan alisnya. Dia ingin melihat seberapa kuat Tang Xiu. Ada desas-desus bahwa para kultivator Tiongkok memiliki kemampuan magis yang misterius, dan jika Tang Xiu memiliki kekuatan yang begitu kuat, kemungkinan ia bisa benar-benar menghentikan sekelompok preman istana Joyos ini. Kamu juga tahu bahwa musuh-musuhku adalah seorang teman, Tang Xiu. Bagaimana kalau menuruti permintaan saya dan Anda dapat memiliki orang suci ini? Kikitagawa langsung menawarkan komitmennya. Tidak, dia tidak membuatku tertarik sedikitpun dan aku tidak akan menemanimu bermain. Perpisahan. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia terbang tanpa memalingkan kepala dan menghilang dari pandangan lebih dari 3.000 mata orang hanya dalam beberapa tarikan napas. Tak lama setelah itu, jari Tang Xiu mengetuk meja saat dia perlahan berbicara. Buat beberapa kebingungan di sana. Yang terbaik adalah membunuh beberapa dari mereka karena akan menghasut dan merangsang mereka. Akan lebih baik jika mereka terus bertarung, tetapi kamu harus mundur cepat jika mereka berhenti. Riak energi tertentu muncul di dekatnya tetapi kemudian dengan cepat menghilang tanpa jejak. Puff, puff, puff. Beberapa kepala besar terbang ketika sosok Tang An muncul dalam sekejap dan kemudian menghilang lagi tanpa jejak. Sialan. Buddha Yin dengan marah mengutuk dan marah karena munculnya pembunuh misterius. Dia telah menggunakan teknik pengintai Buddha serta mengaktifkan mata surgawi, namun dia tidak dapat mengetahui asal-usulnya atau kekuatan tempur penyerang menyelinap. Pembunuh di Foya. Hati-hati dengan pembunuh musuh. Buddha Yin meraung dan tidak lagi peduli dengan satu-satunya Tang Xiu yang segera pergi. Dia lari ke musuh segera. Dia telah meraih keunggulan dalam pertempuran dan tidak ingin membiarkannya pergi. Dia telah mengatur segalanya untuk Joyos Palace Scientist setengah jam sebelumnya dan yakin untuk menyelamatkannya tidak peduli seberapa menakjubkan kultivasi Kikitagawa. Tiba-tiba, tanda titisan air mata merah pada Joyos Palace Scientist muncul sekali lagi. Sosoknya yang dipenjara merosot seolah-olah tulang-tulang di sekujur tubuhnya hilang. Hanya sesaat, dia diam-diam muncul di kursi di ujung lainnya. Selamatkan dia. Yin Buddha berteriak dan memimpin sekelompok ahli istana gembira untuk bergegas menuju nyonya suci mereka. Cahaya terpantul dari ujung pedang dan senjata mereka, bahkan gambar-gambar Buddha diluncurkan dan muncul dalam pertarungan. Itu benar-benar pertempuran berdarah perang di mana kedua pihak berusaha untuk saling membunuh. Semua orang sangat sadar bahwa mereka akan menjadi mayat jika mereka tidak memiliki kartu truf. Ekspresi Buddha Yin saat dia melihat sosok Saintos Joyos Palace yang melesat ke langit tiba-tiba bergeser dan dia berteriak dengan suara berat, beberapa dari Anda pergi dan melindungi Saintes. Tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya. Dimengerti. 8 tokoh mematuhi dan dengan cepat bergegas menuju ke arah bunda suci mereka. Kikitagawa sendiri benar-benar tercengang dan sekarang dengan bodohnya menatap punggung orang suci itu dengan guncangan hebat di wajahnya. Itu di luar imajinasinya bahwa Saintes memiliki kemampuan untuk melarikan diri pada saat kritis terakhir. Puff, puff, puff. Tiba-tiba, sepasang anak panah tiba-tiba muncul tiba-tiba seolah-olah mereka telah menembus penghalang ruang angkasa dan datang dari dunia lain. Anak panah itu terus mengenai mereka yang mengejar orang suci untuk mencegat mereka. Kemudian suara samar ditransmisikan ke telinga Saintes. Sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di udara di sebelah Joyos Palace Saintes.
Sepasang tangan dengan sarung tangan hitam meraih bahu orang suci dan mereka berdua langsung lenyap dalam sekejap di bawah mata mereka yang waspada. Jangan berjuang jika kamu tidak ingin mati. Suara tangan sekali lagi masuk ke telinga Saintes. Perubahan tiba-tiba membuat Saintes ingin menolak karena insting. Tetapi sesosok tubuh yang mengenakan jubah hitam muncul di benaknya ketika suara itu masuk ke dalam pendengarannya. Itu membuatnya sedikit mengubah lintasan telapak tangannya ketika hendak mengenai tubuh orang itu dan sedikit mengubah lintasan pukulan yang tiba-tiba. Bukankah kamu bawahan Tang Xiu? Sembur Joyous Palace Saintes, menekan suaranya menjadi bisikan. Tangan bergerak sangat cepat saat dia dengan cepat mundur dari tempat kejadian. Setelah secara eksplisit menjawab Saintes, beberapa napas dihabiskan saat mereka muncul beberapa kilometer jauhnya. Di tempat tertentu di kejauhan, tatapan marah memenuhi mata Tang Xiu. Tangan tiba-tiba tidak menarik ketika dia seharusnya dan sebaliknya, berani mengambil risiko besar untuk menyelamatkan Joyous Palace Saintes itu. Tanpa sedikit pun keraguan, dia dengan cepat melesat ke arahnya ketika dia mendengar Budayin Joyous Palace meraung dengan marah dan Qi Kitagawa dengan marah melemparkan kutukan. Namun, dia langsung mengabaikan mereka. Dia bisa dengan jelas merasakan aura kuat dari banyak pakar hebat yang bergegas ke tempat itu dengan sangat cepat, beberapa di antaranya dia merasa waspada. Tangan melarikan diri dan lari dengan sangat cepat. Perasaan rumit muncul di dalam dirinya ketika dia menemukan bahwa Tang Xiu mengejarnya. Ini adalah pertama kalinya dia tidak mematuhi perintahnya, tetapi dia dengan tegas percaya apa yang dia lakukan adalah benar. Dia tidak keberatan menerima hukuman berat dari Tang Xiu setelah insiden ini. Dia bahkan merasa bahwa tuannya, Gu Yan'er, juga akan menyetujui pilihannya. Karena jatuh cinta mendalam pada Tang Xiu, tuannya berharap dia bisa menembus ke alam yang lebih tinggi dan menjadi orang yang jauh lebih kuat seperti sebelumnya. Toshimawot, di tengah-tengah sekelompok bangunan yang dihuni oleh ratusan ribu orang biasa, sebuah flat bertingkat rendah di sisi yang lebih gelap dari gedung bertingkat tinggi itu adalah sebuah flat bertingkat rendah dengan halaman yang bobrok. Itu adalah markas puluhan pakar yang dilatih oleh Kuwako. Kamu siapa? Suara tajam itu datang dari seorang pria muda memegang katana, menyebabkan puluhan ahli, beberapa di antaranya setidaknya pada tahap akhir yayasan pendirian, untuk melompat dari mana-mana secara instan. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata masing-masing pada saat yang sama. Mengundurkan diri, Kuwako melepas topeng hitamnya dan berteriak setelah mengembalikan penampilan aslinya. Para ahli yang muncul segera menarik diri, hanya menyisakan pria muda kurus dengan rambut merah pucat yang dengan cepat datang ke depan Kuwako. Dia melirik Mo Wu dan yang lainnya di belakangnya, lalu menangkupkan tinjunya untuk menyambutnya. Beri hormat kepada Tuan. Ryujin, aktifkan Tortoise Shell Net dan pantau semuanya dalam radius 10 km. Jangan beritahu orang yang mencurigakan yang melanggar jaring tetapi laporkan langsung kepada saya. Juga, siapkan beberapa minuman dan makanan. Kita akan tinggal di sini sebentar. Kuwako memerintah dengan suara berat. Dimengerti. Ryujin menurut dan membawa satu-satunya perempuan di tempat ini. Mereka kemudian dengan cepat meninggalkan halaman setelah dia berbicara dengannya. Kura-kura Shellnet, apa itu? Tanya Mo Wu dengan rasa ingin tahu. Saya telah membaca banyak catatan sejarah resmi dan tidak resmi tentang sejarah panjang Tiongkok. Saya menarik esensi dari bacaan dan menerapkannya ketika melakukan sesuatu. Beberapa kata yang saya ingat dengan jelas mengatakan bahwa kelinci pintar harus memiliki 3 liang, baik itu untuk rute liburan atau rumah persembunyian. Tempat ini adalah rumah persembunyian rahasia yang saya buat dan saya mendapatkan 9 di antaranya di seluruh ibu kota dan 20 di seluruh Jepang. Tortoise Shell Net adalah nama yang diberikan untuk sistem intelijen dan setelah diaktifkan, itu sama dengan memobilisasi sejumlah besar agen intel untuk memantau radius 10 km dengan rumah perlindungan di pusatnya. Kita bisa melihat siapapun yang mencurigakan sebelumnya dengan cara ini. Mo Wu memberikan acungan jempol sebagai jawaban dan berkata dengan takjub, kamu semakin mirip Sekte Master, Kuwako. Tapi aku sangat penasaran karena kamu jarang menghabiskan waktu bersamanya. Aku mungkin tidak mengikutinya untuk waktu yang lama, tapi aku belajar hal-hal berguna dari Sekte Master, ingat, kata Kuwako dengan senyum tipis. Suesa mengangkat tangannya untuk mengganggu pertukaran mereka dan mendengus. Potong obrolan dan mari kita berubah. Ayo makan dan minum, oke. Pertunangan sebelumnya membuat saya lelah. WHOOSH. WHOOSH. Beberapa sosok tiba-tiba muncul tiba-tiba dan tak lama kemudian, ponsel Kuwako berdering. Setelah melihat bahwa orang itu adalah Tang Xiu, dia mengangkat telepon itu, mengobrol sebentar, dan kemudian menutup telepon. Sekte Master, kenapa dia? Kuwako dan yang lainnya tampak bingung dan bertanya-tanya setelah melihat Joyous Palace Saintes. Terlihat suram dan cemberut, Tang Xiu dengan dingin mendengus. Datang dan berlutut di sini.
Tang An tampaknya sudah tahu bahwa Tang Xiu akan memberikan perintah seperti itu. Dia berlutut, tetapi keras kepala bisa terlihat jelas di wajahnya. Tang Xiu tidak memperhatikannya lagi dan dengan dingin mengamati saintes saat dia berjalan ke pedalaman, menuju ke tangga ke lantai 2. Ketika dia datang melalui jendela, dia melipat tangannya sambil melihat jarak ke arah di mana mereka baru saja datang. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana, tetapi dia bisa menceritakan adegan pembunuhan dalam pertempuran yang intens dan berdarah. Sementara itu, dia merasakan Saintos Joyous Palace mengikutinya ke lantai 2. Dia berdiri 4 meter lebih jauh darinya. Lama berlalu dan akhirnya, Tang Xiu perlahan berkata, kamu seharusnya sudah mati sekarang, secara logis. Orang suci itu sendiri tidak pernah berbicara setelah datang. Dia hanya menggunakan matanya yang jernih dan beriak untuk melihat punggung Tang Xiu. Pada saat ini, dia perlahan berkata, aku bisa-bisa melarikan diri bahkan tanpa campur tangan bawahanmu. Jangan meremehkan teknik melarikan diri dari Istana Joyous. Tang Xiu berbalik dan menatap wajahnya yang cantik melalui tabir. Dia mencibir. Tentu. Tetapi jika tebakan saya benar, pertempuran di sana belum berakhir. Puluhan ahli yang datang kemudian bukan dari Istana Gembira. Tiba nanti, Joyous Palace Saintes mengerutkan alisnya dan bertanya, apa maksudmu? An membawamu pergi dari medan perang, jadi kamu tidak bisa merasakan aura para pemain baru. Apakah Anda benar-benar berpikir Kitagawa adalah pemimpin puncak Jepang? Joyous Palace Saintes tidak bodoh. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya setelah mendengar kata-kata Tang Xiu. Maksudmu Jenderal Fukuda? Istana Joyous telah diam-diam berkembang dan berkembang di Jepang selama bertahun-tahun. Tidak dapat dihindari bahwa Anda akan memberikan diri Anda dan terungkap dalam beberapa aspek, untuk memulai. Orang-orang dari agensi tertentu Jepang pasti sudah memperhatikan, bahkan waspada dan menjagamu. Bahkan orang yang memimpin para pejuang genetik Jepang dan para pakar serta pengguna kemampuan tersebut melihat Anda sebagai duri di matanya. Saya tahu dia sudah lama ingin mencabut Anda. Anda benar-benar terseret keluar dan mengekspos banyak dari mereka saat ini, jadi bagaimana mungkin mereka bisa kehilangan kesempatan emas ini? Bibir wanita itu menggeliat tetapi akhirnya tidak mengeluarkan suara. Tang Xiu mengamatinya dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bertanya dengan penuh pertimbangan, tapi sekali lagi, apakah kamu sekarang masih anggota Istana Gembira? Saya, hati sang saintes langsung berantakan setelah mendengar ini. Dia bisa mendapatkan dari mana Tang Xiu berasal. Tampaknya Kitagawa bukan satu-satunya orang yang tahu bahwa dia adalah tungku wanita untuk guru Istana Joyous. Apakah Tang juga tahu tentang itu? Jangan bilang kamu memiliki niat yang sama dengan mereka. Tiba-tiba, orang suci menyadari sesuatu dan menatap Tang Xiu saat dia bertanya tiba-tiba. Kewaspadaan dan kewaspadaan tampak jelas di matanya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya apatis. Jangan perlakukan aku sama seperti mereka. Menggunakan tubuh dan kultivasi wanita untuk mengubah fisik mereka sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka. Itu berarti busuk dan kotor yang tidak bisa saya lakukan. Kultivator Tiongkok mungkin bukan sekutu keadilan atau semacamnya, tapi kami juga tidak seburuk itu. Orang suci dalam hati santai, tetapi dia masih dengan waspada menjawab, tapi saya masih belum mengerti. Mengapa Anda menyelamatkan saya? Kamu sama sekali tidak mengerti, iya. Tang Xiu menoleh untuk melihat keluar jendela pada tangan, yang masih berlutut di halaman. Orang suci itu menatap kosong sejenak dan merenungkannya sejenak. Kemudian, dengan ekspresi terkejut, dia berkata, kamu baru saja menghukum bawahanmu yang menyelamatkanku karena kamu tidak memerintahkannya untuk menyelamatkanku. Tang Xiu mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dan menjawab dengan acuh tak acuh, kamu tidak sebodoh itu. Dia sekarang akhirnya sangat santai, dan kegelisahannya terhadap Tang Xiu sebagian besar hilang. Dia berbalik dan turun. Ketika dia datang ke halaman dan berdiri di depan tangan, dia bertanya. Boleh aku tahu apakah kamu sadar bahwa kamu akan dihukum sebelum menyelamatkanku? Iya, saat berlutut di tanah, ketidakpedulian ada di wajah tangan. Orang suci itu sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya lagi, pertanyaan terakhir. Mengapa Anda menyelamatkan saya? Apakah Anda percaya jika saya memberitahu Anda bahwa saya ingin bertemu seorang teman lama saat pertama kali bertemu dengan Anda? Tangan bersenandung dengan dingin. Sosoknya lenyap di tempat, tetapi riak energi di tempat dia berlutut adalah bukti dan semua orang di sekitarnya tahu bahwa dia masih di sana berlutut. Setelah melihat ini, saintes menghela nafas. Kamu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, jadi aku tidak akan bertanya padamu lagi. Tetapi saya akan mengingat kebajikan ini karena menyelamatkan hidup saya. Saya akan melunasi hutang yang menyelamatkan jiwa ini jika Anda membutuhkan bantuan Gong Wan Er di masa depan. Pamitan. Kamu tidak bisa pergi. Sosok Tang An muncul lagi dan berkata dengan dingin.
Ekspresi orang suci berubah dan dia bertanya, kamu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, jadi mengapa aku tidak bisa pergi sekarang? Tang An terdiam untuk beberapa saat dan kemudian bertanya, aku perlu membawamu kepada tuanku, atau memberikanmu kepada orang-orang sekte Buddhis itu seperti yang dikatakan Grandmaster. Sekte Buddhis di Cina, Joyous Palace Saintes berkata dengan suara yang dalam, The Joyous Palace Master telah lama mengeluarkan perintah untuk bersembunyi sekaligus jika kita bertemu seseorang dari Sekte Buddhis China, atau membunuh mereka jika kita tidak bisa menghindarinya. Tidak mungkin bagi saya untuk bertemu mereka. Juga, siapa sebenarnya tuanmu? 1170